Selamat kepada Yi Fei, ketua grup Shengxi, orang terkaya di gedung ini. Ibu, 5 tahun. Aku tak mengecewakan harapan. Perusahaan akhirnya go public. Sekarang bisa pulang membanggakan. Hadiah Ibu Li sudah siap. Bungkus ginseng 1000 tahun dengan lobak. Gelang emas dilapisi cat lumpur. Tutup lagi merek mewahnya. Ini hadiah pilihanmu sendiri. Ini bernilai jutaan. Kenapa dibuat seperti ini? Ibuku biasa hidup sederhana. Dia tak mau aku boros untuknya. Jangan bilang ini bernilai juta. 100 yuan pun dia tak mau ambil. Makanya harus dibungkus. Tuan Li, sanggup berbakti. Ayah meninggal sejak dulu. Ibu sendirian membesarkanku. Siang membantu orang panen padi. Malam cari hasil hutan di gunung. Tidur kurang 2 jam sehari. Sampai jatuh sakit. Jasa melahirkan anak. Tak bisa dibalas. Apa arti semua ini? Maksud kedua adalah, Kali ini pulang pasti ibu terkejut. Agar ibu bisa bahagia. Kak Hong, sampah di rumahmu buat apa dibersihkan? Anakmu 5 tahun tak pulang. Ku beri barang tak berharga. Lalu kenapa? Yang penting dari anak berkarpuk tetap kusimpan. Ini rantai emas hadiah anakku. Suruh anakmu belikan juga. Harganya selangit. Tak usah, aku juga tak perlu. Bagaimana bisa tak perlu? Anak lain pakaikan emas ke orang tua. Anakmu sukses. Tapi cuma kasih barang begini. Rumahmu jadi tempat rongsokan. Tak malu keluar rumah? Kenapa ibu tak bisa angkat kepala? Kenapa ibu tidak bisa angkat kepala? NAK. Hey NAK. Bu, aku pulang. Adulah kau ini. 5 tahun tidak bertemu. Kenapa kurus lagi? Ibu sendiri yang kurus. Tapi jangan khawatir. Kali ini aku pulang. Pasti akan membuat ibu bahagia. Oh iya. Lihat. Ku belikan gelang perak. Coba lihat suka atau tidak. Kalau tidak suka, masih ada hadiah lain. Kenapa barang rongsokan lagi? Barang $100 untuk derek mobil. Apa gunanya? Ini cara menghormati orang tua, harusnya mau keluarkan uang. Tak apa, yang penting niatnya sudah. Ibu sudah senang. Jangan buang-buang uang. Jangan terus bela anak tak berguna. Buang sampah-sampah di rumah ini. Suruh anakmu ke kota beli gelang emas. Sudah sukses, tak ada emas. Malu dong. Bu, kalau tidak suka gelang ini, akan kubelikan yang lebih bagus. Ah, tidak usah. Ibumu sudah tua. Tak perlu gelang emas. Yang penting kau pulang dengan selamat. Hey, menurut ibu sudah cukup bagus. Tante Hong, PR anak kedua sebentar lagi mulai. Bagaimana kalau ke sana? Ibu ke sana dulu. Bu, tak perlu pilih-pilih. Sebilik ruangan penuh barang. Semua barang berharga. Langsung berikan saja. Omongan macam apa ini di rumah? Ah, sudahlah. Sudah terlambat beli peralatan. Ini ada $500 untuk hadiah. Gelangmu bagus. Kebetulan nenekmu suka perhiasan emas perak. Sudah ibu bilang ini hadiah ulang tahun khusus darimu. Baik, akan kuantar saja uang hadiah untuk pesta nanti. Penghasilanmu di sana tidak besar. Bu, mana bisa pakai uang ibu? Siapkan hadiah 5 juta. Antar ke rumah tua keluarga San di desa Sanshan. Rayakan ulang tahun nenek atas nama ibu. Semuanya. Makan dan minum yang enak ya, sama-sama. Silakan menikmati. Tambahlah makan. Ah, bersenang-senanglah. Selamat atas 70 tahun hidupmu. Selamat ulang tahun ke-70. Iya, terima kasih. Ketiga anakmu harus pulang hari ini. Selamat ulang tahun. Sangat beruntung. Aku cuma punya 1 anak. Aku malas mengakui yang lainnya. Memalukan, Bu. Ibu berharap kebahagiaanmu seluas Donghai. Summer Ganong Shibanen. Belum juga datang. Yang tidak seharusnya datang malah duluan. Bu, ini 500 yuan dari kami untuk menghormati ibu. Gelang ini juga buatan khusus Xiao Fei untuk ibu. Coba lihat. Hadiah untuk tamu undangan. Minimal 1000 harus dibagikan. Tapi anak sendiri cuma kasih 500. Bercanda? Gelang ini juga cuma lapisan perak.
kan? Kualitas buatan gelang ini lumayan. Ini setidaknya sedikit perhatian dari anak cucu. Aku sudah paham. Dari anak sulung dan ketiga. Uang sungguhan. Nah itu baru berbudi. Barang murahanmu ini. Kau tidak malu? Aku saja malu. Hai. Bu, jangan seperti ini. Nek, gelang ibuku ini tidak murah. Kalau tak tahu barang bagus, jangan rusak milik ibu. Sampah saja, buat pedang saja tak bisa, hahaha. Nenek, saya Dianepio. Selamat ulang tahun. Tulisan Jihong, 50.000 ditambah amplop. Gelang berlapis emas merah ini, nilainya 120.000. Semoga umur nenek sepanjang lot China Timur. Dan kebahagiaan. Baiklah. Emas merah harganya 100 kali lipat dari emas asli, walau cuma lapisan, dan harganya selangit. Keluarga ketiga ini benar-benar makmur di kota. Berbeda dengan keluarga anak kedua, uang angpau cuma 500. Berkasnya juga cuma gelang lapis emas. Kau lihat, ini namanya hadiah ulang tahun. Dibandingkan hadiah ulang tahun ibu, Parang mu kumaleyak, dibuang ke tong sampah. Xiao Fei, jangan cari masalah. Kau hila, ini gelang lapis emas. Meski kau potong jahitannya, masih lebih baik dari sampah lapis perakmu. Sampahmu juga nggak ada yang mau daur ulang kan? apa katamu? Kau ngapain? Diam. Dapeng, jangan sok akrab dengan orang tak berbudi ini. Ayo ke rumah utama bersamaku, nyalakan AC buat mendinginkan kepala. WK. Ibu dan nenek yang baik. Ayo masuk ke dalam biar adem. Jangan masuk. Duduk di luar jika hadiahnya kurang dari 1.000. Duduk di halaman kalau hadiah di bawah 3.000. Hanya yang bawah hadiah lebih dari 10.000 boleh masuk rumah utama. Kalian cuma memberi 500. Kalau bukan karena kau anakku, kau tak pantas masuk pintu ini. Semakin berat hadiahnya, semakin bagus tempat duduknya. Nek, seharusnya ibu yang duduk di kursi utama. Li Fei, kau senting, lihat kandang anjing di sana? Tempatmu dan ibumu ada di situ. Tapi santai saja, setelah pesta selesai, sisa makanan. Hai. Xiao Fei. Coba ulangi perkataan. Beraninya kau pukul aku? Nek, you rustler bajingan ini. Sheng Qinghong, kau sengaja datang bikin kesal nenek. Kalau tak mau duduk di halaman, minggir dari sini. Kalau tidak mau dirawat, pergilah dari sini. Bu, jangan begitu. Ibu salah, Xiao Fei. Lepakan saja. Mulut kotor mana bisa bicara sopan? Ina ibuku. Ku buat mulutmu sobek. Memang orang miskin itu makin dibenci. Xiao Fei, tak apa, duduk di luar lebih enak. Dulu ibu bertani tiap hari terpapar matahari, tidak kepanasan. Lagi pula nanti Ting Ting datang, tepat untuk bahas mas kawin. Ting Ting dan aku sudah tunangan sejak kecil. Di kuliah resmi bertunangan. Sekarang aku pulang kampung untuk menikah dan memberi cucu. Lebih baik langsung punya 2 anak. Kalau pernikahanmu bahagia, 2 anak sekaligus. Ibu pun rela mati. Bu, jangan bicara seperti itu. Hari bahagia ibu masih panjang. Kuras attack pantas menikmati kebahagiaan. Selamat ulang tahun, Nenek. Semoga Nenek panjang umur dan sejahtera. Panjang usia. Su Ting Ting, maksudmu apa? Sepup berani sekali kau. Bibi, Li Fei, permisi. Kenapa kau minta maaf? Li Fei dengan keadaan keluargamu. 8 turunan pun takkan bahagia. Aku hanya jujur. Ulangi perkataanmu. Xiao Fei, jangan cari masalah. Ting Ting, kau boleh minta apapun padaku. Akan kupenuhi semampuku. Maaf, tangan ibu kotor begitu. Kau jejak padaku, tapi jangan hinaran aku. Bibi Hong, aku tak membencinya. Li Fei lah, yang tak layak untukku. Kita batalkan pernikahan. Aku akan. Menikah dengan Dapeng. Apa ini? Su Ting Ting, ada apa denganmu dan Dapeng? Jelaskan padaku. Jelaskan apa yang kau inginkan. Kita ditakdirkan. Pertemuan dan perpisahan yang baik hari ini. Bersikap baiklah satu sama lain. Ting Ting,
Satu desa tahu kau tunangan Li Fei. Sungguh menyakitkan memutuskan pernikahan ini. Li Fei juara ujian masuk perguruan tinggi. Tentu saja aku ingin menikah dengannya. Sekarang kau jadi pekandang. Apa kau mau menikah denganku? Aku tak mau hidup seperti bibi merah, menghadapi tanah dan kembali ke langit. Kau pantas dibandingkan dengan ibuku. Seandainya kau punya 1/10 dari ibu, mungkin aku masih mau menikahi, tapi sekarang kau membuatku muak. Kau, Xiao Fei, berhenti bicara. Ting Ting, asal kita bekerja sama, keluarga kita pasti akan hidup bahagia. Haha, bibi kedua. Kau sudah bekerja keras seumur hidupmu. Apa kau masih hidup miskin? Sekarang aku kembali. Aku bisa membahagiakan ibu. Su Tingting, kau akan batalkan pernikahan hari ini. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Xiao Fei belum siap. Jangan lakukan ini. Kalian kan teman masa kecil. Aku yakin Ting Ting tak sekejam itu. Bibi Hong, jangan silakan aku kejam. Hanya karena sikap Li Fei, dia tak berguna. Beraninya kau menampakkan wajahmu padaku. Anjing pun tak mau menikahinya. Aku hanya menghormati yang menghormati ibu. Lagi, kau pikir kau terlihat baik saat miskin? Anakmu, berhenti bicara sekarang. Ting Ting, kondisi keluarga kami hampir. Tapi aku takkan memperlakukan menantuku buruk. Kau bisa minta apa saja padaku. Aku tak benci miskin atau cinta kaya. Berapa lama kita bertunangan? Bagaimana dengan perlengkapan pernikahanmu? Ini jalang emas yang dapeng belaikan. Harganya 30 juta rupiah. Mampukah kau membelinya? Haha. Ini juga yang dibeli anakku untukku. Walaupun hanya perak, tapi pengerjaannya cukup bagus. Kuharap kalian tidak meremehkannya. Jalang perak. Catnya mengelupas. Inikah kualitas produk logammu? Produk cacat, dengan lapisan cat perak. Berani-beraninya memamerkan ini? Ibu, ini hadiah yang kubeli untukmu. Apa yang kalian lakukan? NAK, jangan banyak bicara. Kalau tidak suka yang ini, masih ada perhiasan lain di rumah. Anakku yang memilihkannya. Hei, tunggu sebentar. Aku akan ambilkan untukmu. Ibu. Li Fei, kau memang tak punya barang berharga. Suruh ibumu berhenti mempermalukan diri. Dibanding kasih ibu sepanjang masa, hadiahku ini tak ada artinya. Kalau memang tak berharga, mengapa dipamerkan? Justru kalian yang memalukan. Ting Ting. Ini semua dipilihkan anakku dengan hati-hati. Perhiasan mungkin tak berharga, tapi hati yang tulus tak ternilai. Wah. Ini semua dibeli anak. Silakan pilih. Ibu, semua ini untukmu. Sangat mahal. Kualitas terbaik. Aku tak pantas. Mengapa disebut mahal? Mungkin merah emas? Hahaha, matamu tajam kali ini. Benar. Li Fei kau gila. 1 gram merah emas bernilai ratusan juta. Perhiasanmu ini dijual kiloan pun tak mampu kau beli. Berani-beranimu menipu dengan barang pinggir jalan. Oh, aku tahu. Aku yang menceraikannya. Muka hanker. Inikah karamu kari muka? Hahaha, backup. Jangan asal bicara. Barang ini tak mungkin mahal kan? Ibu selalu hemat, makanya kubohong ini barang murahan. Sebenarnya, Setiap perhiasan merah emas ini bernilai miliaran. Ini bernilai jutaan dolar Zimbabwe. Hahaha. Li Fei, jangan bilang ini emas merah. Andai kau bisa menunjukkan sedikit emas, berapa lama lagi aku harus merendahkan diri? Oh begitu. Ya, berani taruhan? Kalau Periazan, ini benar et Mamurni. Makako. Zhang Dapeng harus sujud ke ibuku dan minta maaf. Plus ma compte à Iterbali. Baik, tapi kalau palsu, Kau harus lewat bawah selangkangan. Jangan, Xiao Fei hanya bercanda. Kami tidak bertaruh. Tidak, aku bertaruh pada siapa yang usikmu. Kubuat dia membalas 100 kali lipat. Memelukin sekali. Jangan bilang semua emas merah murni. Bahkan yang berlapis emas merah sekalipun. Aku akan sujud padamu dan ibumu. Lalu makan tahi sambil berdiri terbalik. Ingat taruhan. Baik, kita bertaruh soal emas merah. Tikus guilin ini tak kasat mata. Harus pakai alat khusus kan? Dia mengandalkan ini tak bisa diuji. Makanya kau bisa sembarangan omong. Di seluruh kota Jiang, hanya satu toko emas punya alat deteksi emas merah. Dan pemilik toko emas itu, kebetulan teman dekatku. Hello haha. Oh kamu ternyata, alat pendeteksi emas merah itu, bisa kupinjam? Aku punya ratusan perhiasan emas merah, tinggal diuji. Bukan ratusan saja, ini ada ribuan buah. Bukan Li Fei, kau sadar ucapkan apa? Ribuan perhiasan emas murni, nilainya 1 miliar. Dasar sampah, kau sanggup tunjukkan? Dibanding pengorbanan ibuku selama ini, hadiah-hadiah ini tak ada artinya. Soal kemampuan membeli, sebentar lagi kau lihat. mari kita lihat siapa yang mengada-ada. Berani bilang bisa punya ribuan emas merah? Dia yang suka membul, bawa dagangan pasar palsu, mengaku emas merah. Tenang, saya punya alat deteksi di sini. Tak ada barang palsu yang lolos. Benar?
Silakan tes sepuasnya. Jangan bilang 1000 perhiasan ini asli, bahkan 1 pun. Ku balik-balik tahi pun kunyah. Nah itu wajah pekerja serabutan. Sudah bengkak. Hasil identifikasi. 24K emas merah murni. Ini. Tidak mungkin. Mustahil. Hasil identifikasi. 24K emas merah murni. Banyak sekali perhiasan emas. Total nilainya mungkin lebih dari 1 miliar. Kakak Li Fei, sedang apa ini? Aku tak peduli. Semua ini dari Zhang Dapeng untuk menghormati ibu. Sekarang berdiri tangan dan makan tahi. Lalu sujud sembah ibuku. Mustahil. Pasti teknologi medisnya bermasalah. Hasil identifikasi. 24K emas merah murni. Li Fei. Kenapa sampah ini juga emas merah murni? Hah, ternyata alatnya rusak. Andai bukan karena kecerdikanmu, sayang. Aku tertipu sampah ini. Haha, permisi. Tak kusangka. Apa alat ini benar rusak? Alatnya memang rusak, tapi gesturku 100%. Sulitkah mengaku kalah taruhan? Untuk apa menyerah kalau belum kalah? Li Fei, kukira kau akan keras kepala sampai akhir. Seperti kata Papada. Emas tak takut API. Kalau alat tak bisa mendeteksi, kita pakai api untuk uji. Li Fei, berani kau izinkan aku bakar sampahmu ini? Apa yang tidak berani? Apapun keinginanmu hari ini, akan ku tetap mendampingi. Nek, hari ini aku harus uji kemurnian emas. Coba nyalakan api di tempat ini kalau mampu. Silakan uji sesuka. Nek, saya dukung nenek untuk ungkap orang tak tahu malu. Ayo bakar. Li Fei, sampahmu akan jadi abu dalam sekejap. Nanti mukamu akan malu 7 turunan dibawa pulang. Masih berani? Ku beritahu satu hal. Kekuatanku seumur hidup takkan kau gapai. Pencapaian terhebat dalam hidupmu cuma punya kerabat seperti aku. Aku muak sekali karena kau masih nekat. Omongan tak tahu malu. Berani ikat janji? Apa maumu? Kalau barangmu ini palsu, kau harus berlutut dan mengaku kakamu pada. Jenggen, kita tidak perlu uji meriam. Biarkan dia uji. Bu, karena dia mau menikah. Aku pun ingin menikah. Kalau ini emas asli, kau harus sujud 100 kali ke ibuku. Hancurkan kepala. Baik, undang seluruh desa jadi saksi. Ini asli atau palsu? Api akan tunjukkan kebenaran. Li Fei, barang palsumu sudah jadi abu. Saatnya kau tepati janji. Petakin kakamu, berlutut dan lewati selangkanganku. Masih menyala. Buru-buru apa? Palsu tetap palsu. Bakar sampah 100 kali pun tak jadi emas. Semua sudah lihat. Masih mau ingkar janji? Li Fei, barang palsumu sudah lama jadi abu. Mengaku kalah. Berlutut sekarang. Kemiskinnya tak sanggup bayar harga pasaran. Ini bunuh diri. Terbukti pilihanku benar. Ikutmu bukan cuma sengsara, tapi juga dipermalukan. Kulihat dasar, pergi bawa sampah-sampahmu ini. Matamu sama butanya dengan mereka. Perlihatkan semuanya. Apa ini, sampah atau emas asli? Ini. Ini benar-benar emas merah, dan kemurniannya 100 gram emas setara 1 gram emas merah. Bukankah semua perhiasan di sini harus seharga 1 juta? Ya Tuhan, ini. Bu, gelang ini sudah rusak. Nanti aku ganti dengan yang lebih bagus. Nak, gelang ini bernilai 1 juta. Lihat proses pembuatannya. Mungkin 1 juta. Kakak Li Fei, Anda ini siapa sebenarnya? Jangan bahas identitas. Aku takut membuat orang tak berakal ketakutan. Apa Li Fei sanggap beli 35,000 ke? Sudah selesai. Apa aku salah lihat orang? Haha, rupanya Li Fei sukses di luar. Anak kedua, kau yang bilang tadi, cepat masuk ke rumah nyalakan AC. Jangan sampai dia tertipu. Li Fei itu siapa? Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Oh begitu, menurutku ini hasil curian. Tidak mungkin kan? Walaupun Xiao Fei tak punya uang lagi, dia takkan melakukan pencurian. Mengkiri ayam dan anjing. Itu miliaran. Itu pencuri. Beberapa ratus juta bukan apa-apa bagiku. Jean Kari gara-gara di sini. Mulat Koter.
Mau lihat apa ini? Bagaimana kau mengubahnya? Benar. Kalau kau bukan pencuri, kenapa sebelum pulang ke desa, diam-diam ganti baju? Pasti mau menyusup ke desa buat mencuri. Hahaha. Aku kagum imaginazimu. Aku ganti baju karena ibu biasa hemat. Tak mau baju mahal membuat orang tua kaget. Kau benar-benar suka mengarang. Menurutku, setelan ini juga kau curi ya? Ini setelan khusus Armani, senilai 5 juta. Wah 5 juta loh. Kau benar-benar pencuri yulangnya? Xiao Fei, ada apa sebenarnya? Bu, aku yakin kau tak suka tapi kita tak punya uang untuk perhiasan semahal ini. Ibu, jangan khawatir. Anakmu bukan pencuri. Aku benar-benar sukses di kota. Sekarang aku pulang untuk mengajak ibu menikmati. Ini jahat ya? Wah, miliaran. Aku harus laporkan polisi. Dayton, tolong jangan laporkan polisi. Pasti ada kesalahpahaman. Kita semua saudara. Jangan berlebihan. Anakmu menodai nama keluarga San. Laporkan polisi untuk membersihkan aib. Dia sendiri yang tak bersih tangannya. Bibi masih bisa tak laporkan polisi, asal kau mengaku anakmu pencuri sambil berlutut. Akui kalau keluargamu pencuri. Mungkin kami tak laporkan polisi. Kau cari mati. Simua lehei, lutut dan mengaku. Mengaku. Cepat mengaku. 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 Cepat mengaku. Mengaku. Baik, aku berlutut. Ibu. Jongondongar Bajangan ini. Aku benar-benar beli perhiasan ini, bukan hasil curian. Sekarat begini masih keras kepala. Kau bilang ini hasil beli, lalu buktinya mana? Anda minta bukti. Ya, ini semua pesanan khususku dari Tayun Suan. Ini faktur dan kontraknya. Lihat baik-baik. Pergi bohong ke setan. Tayun Suan toko perhiasan kelas Wahid di Daxia. Hanya orang bernilai 100 juta lebih yang boleh masuk ke toko mereka. Faktur ini palsu, bukan? Kebetulan aku kerja di toko perhiasan. Aku bisa langsung tahu ini asli palsu. Su Ting-ting. Lihat, ini hasil curi atau beli? Coba jelaskan, orang miskin sepertimu, 10 turunan angkat batu pun, tak mampu beli 1 gram emas. Palsu ya tetap palsu. Cap ini tak pernah kulihat. Sama sekali tidak. Hah, semua juga sudah dengar? Ini palsu. Ini cap pribadi bos Tayun Suan. Kau juga, karyawan toko kelas kambing. Mana mungkin kau tahu? Masih saja berpura-pura. Kau ini siapa? Pantaskah bos Tayun Suan capkan untukmu? Cuma pemilik toko kecil. Dia malah senang aku beli hadiah untuk ibu. Kau berani mengatakannya? Beraninya kau. Aku terkesan. Hahaha. Berpura-pura sekeras apapun. Kau tetap pencuri. Sekarang berlutut dan mengaku. Atau harus kupanggil penegak hukum? Jangan, Xiao Fei mustahil mencuri. NAK, APA yang sebenarnya terjadi? Ibu, percaya la padaku. Aku benar-benar membelinya. Kalau mereka tak percaya. Akan kupanggil bos Tayun Suan. Biarkan dia buktikan sendiri. Hahaha, konyol sekali. Bos Tayun Suan, salah satu orang terkaya di kota Jiang. Bahkan kalau kau presiden sekalipun, tak mungkin bisa memanggilnya dengan satu telepon. Kamu ini apa sih? Kalau memang bisa hubungi orang penting ini bisa jadi bukti kalau kau yang beli. Tapi orang yang bisa menggerakkan bos ini, pasti orang berpangkat tinggi di puncak. Bukan orang kampungan sepertimu. Aku pernah berada di puncak kekayaan. Hanya kau yang meremehkan orang lain. Sekarang akan kuperlihatkan seperti apa orang berkelas sebenarnya. Halo. Ini bos Tayun Suan, ku beri waktu 5 menit. Datang ke rumah keluarga San di desa Sanshan. NAK, tak mungkin kau bisa memanggil orang penting ini. Jangan cari masalah. Bu, aku akan buat dia datang. Dia pasti tak berani datang. Bawa juga harta karun tokonya. Perhiasan ibuku rusak. Aku harus menggantinya. Li Fei, tak sadarkah aktingmu lucu? Hahaha, sudah kulihat. Telepon ini bohong belaka kan? Hahaha. Kalau dia bisa panggil bos Tayun Suan, aku juga bisa telepon presiden negara lain. Li Fei, sekarang pilih. Kau yang sujud, atau ibumu yang bersujud. Atau ku akan panggil polisi. Jangan telepon polisi. Tidak apa-apa nak. Ibu, hentikan. Percayalah padaku. Bos Tayun Suan benar-benar akan datang. Dia akan bawa harta karun tokonya. Apa-apaan ini? Acara sebentar lagi mulai. Semua sebak. Tak ada waktu untuk si bodoh seperti kau. Benar, kalau mau sombong yang masuk akal. Harta Tayun Suan adalah patung Guanyin Giok putih. Nilainya 3 miliar dolar. Lebih mahal dari semua perhiasanmu. Mimpi kali minta hadiah ini. Bos Tayun Suan telah datang.
Hayong Xuan. Kami berikan patung Guanyin giok putih spade semua Nyonya Li suka. Wah, indah sekali. Ibu, kasih sayangmu pada seperti patung Dewi Guanyin penuh kasih ini, mendukung hidupku. Meski hari ini bukan ulang tahunmu, hadiah kecil ini seharusnya untukmu. Tolong terima dong enseignement. Ini benar-benar giok putih berminyak. Patung Dewi Guanyin penuh kasih. Ya Tuhan, kakak Li Fei. Seberapa kayakah kamu? Dia berhasil membuat bos Fan Yusuan senang. Bahkan minta dikirimkan patung Guanyin giok ini tidak mungkin. HMPH, bisa bekerja untuk Tuan Li adalah kehormatan saya. Soal harta toko ini, masih kalah dengan status Tuan Li. Apa statusmu sebenarnya? Aku ingin bersamamu sebagai orang biasa. Tapi bajingan ini terus mengulang, mengejekku terus-terusan. Ibu, jadi. Aku harus berterus terang. Aku Presiden Direktur Grup Shengxi. Grup Shengxi. Presiden Grup Shengxi. Kau pantas menermania. Bodoh. Buka matamu lebar-lebar. Kalau bukan karena Presiden Shengxi, mampukah kau beli Guanyin giok 300 juta? Kurasa padang Guanyin ini juga kau karya? Pasti kau kaki tangannya. Mungkin kau jarah Tayunsuan bersama. Zhang Dapeng. Comme montakada rapon. Manusia tak bisa diobati. Kalau Li Fei, kita masih saudara, juga teman seperjuangan. Aku melihatmu tumbuh miskin. Mana mungkin ikan mas lompati gerbang naga, dari orang miskin jadi kaya raya. Jika kau benar Presiden Grup Shengxi, kenapa amplopnya cuma 500.000? Aku memberi 50 juta utuh, 100 kali lipat darimu. Kau salah. Bukan 500.000, tapi 5 juta. Sudah kusuruh orang bawa uangnya. Kurasa kau tak bisa beri sepeserpun. Sok jadi orang lain juga tidak baik. Memalsukan diri sebagai Presiden Grup Shengxi. Katakan yang sebenarnya. Aku eksekutif asli Grup Shengxi. Kita belum pernah bertemu. Haha, cuma manajer cabang. Kau pikir bisa bertemu denganku? Ternyata karena Presiden Shengxi tak pernah terlihat. Berani sekali kau membual di sini. TAPI tak API. Pesta ulang tahun hari ini. Aku udah undang manajer cabang kita. Dia benar-benar ketemu tuan. Wah, Dapeng keren juga ya. Kau memang babakat. Bisa mengundang wakil manajer Grup Shengxi. Halaman kecil kita jadi lebih meriah. Benar juga, anak tidak suka membual seperti orang lain. Zaman keemasan itu penuh predator bisnis. Bahkan manajer cabang biasa, lebih hebat dari wali kota. HMPH, wakil manajer Grup Shengxi kecil, mau pamer apa lagi? Xiaofei, diam kau. Kita tak bisa lawak-lawak grup Shen. Apalagi sang manajer. Orang penting yang tak boleh kita sakiti. Diam sekarang, telat. Sejak dia mulai pura-pura jadi Presiden Shengxi, sudah terlambat. Li Fei, kau hilia. Memalsukan identitas Presiden Sheng lebih parah dari mencuri barang ini. Percaya atau tidak, satu laporan saja. Nyawa keluargamu bisa lenyap sekejap. Jangan. Saya VI kami. Cuma bercanda. Tolong jangan dimasukin hati. Aku mohon, jangan persulit dia ya. Bu, yang kukatakan benar. Grup Shengxi memang perusahaanku. NAK. Kau saja. Pantas duduk di kursi Grup Shengxi seperti kodok mengembang balon. Besar mulut sekali. Manajer Tang, akhirnya Anda datang. Ini anak tidak tahu diri, berpura-pura jadi direktur utama kami. Kalau sudah melihat saya, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Aku tak pernah lihat penipu sepertimu. Simiwa Jengka, direktur utama kami memastikan langsung kamu palsu. Aku palsu? Kalau tidak, matamu bermasalah. Atau otakmu yang bermasalah. Kalian tidak tahu wajah asli. Seperti apa Tuan Li? Mana mungkin aku lupa? Rapat tahunan perusahaan tahun lalu. Grup Shengxi sewa 1000 meja di Hotel Huati. Aku juga beruntung bisa hadir. Hanya eksekutif sepertimu yang bisa hadir rapat tahunan kantor pusat. Lumayan. Aku duduk di pinggir, 300 meter dari panggung utama. Tapi penampilan heroik Tuan Li tak terlupakan. Beda dengan kampungan sepertimu. Apa jelas terlihat dari 300 meter? Pantas saja tak mengenal. Walau terpisah 300 meter, aura orang terkaya Great Sia tetap terasa. Aku bukan orang kampung sepertimu. Bisa disamakan. Membandingkannya dengan Direktur Grup Shengxi, ITU Penggenan Antanya. Levelnya terlalu rendah. Sulit bertemu langsung dengan, apalagi mengenaliku. Sekretarisku akan bawa hadiah 5 juta. Akan kubuktikan. Cukupkah uang ini sebagai bukti? Kamu bercanda? Uangmu pun tak sampai 500 yuan. Mau keluarkan 5 juta? Akal bulusmu sudah ketahuan. Masih tak mau menyerah, hahaha. Jangan khawatir. Jika berhasil ku keluarkan.
Bagaimana denganmu? Jika benar ada 5 juta, akan kusuruh kau dan ibumu bersujud 5 meter dariku. Jika gagal, akan kupanggil polisi. Kau dan ibuku kemasukan penjara, duduk di sel. Xiao Fei, ibu yakin kamu punya masa depan cerah di luar. Tapi jangan juga terlalu sombong seperti ini. Grup Shengshi bukan pihak yang bisa kita lawan. Iya? Kakak Li, 5 juta ini bukan jumlah kecil. Bukan berarti bisa diambil semaunya. Katanya kalau bisa menyiapkan 5 juta, 5 meter dari sini. Kulihat kau dan ibumu bersujud minta ampun. Ingat ucapanmu sendiri. Aluk Xiaoyu, kau punya 5 menit untuk sampai ke lokasi. Kirim uang hadiah ibuku sebagai gantinya. Li Fei, bagaimana ini? Kau dan ibumu memang tak bisa diharapkan. Bawa pergi uang 500 ribumu ini. Pergi dari halamanku. Ibu, aku tidak mengambil uang Anggap saja kau bukan cucu atau anakku. Xiao Fei kami bukan pencuri. Tolong jangan usir kami. Sulitkah bagi Li Fei meminta maaf? Kesalahanmu sendiri. Malah minta ibu membantumu. Kau bagaimana sih? Masih berpura-pura dari grup Shengshi? Ini hanya akan merepotkannya. Aku presiden grup Shengshi. 5 juta akan segera tiba. Sebentar lagi, kita mau kemana? Kenapa aku tidak lihat? Li Fei, acara makan akan dimulai. Aku tak mau buang waktu denganmu. Lebih baik panggil penegak hukum. Hei, Dapeng jangan begitu. Anggaplah Xiao Fei kami bercanda. Jangan desak dia sampai terjepit. Dia sendiri yang cari masalah. Mencuri. Berani berpura-pura Presiden Shengshi. Kau benar-benar nekat. Siapa bilang presiden kami palsu? Hadiah ulang tahun tiba. San Xinhong ucapkan selamat ulang tahun. Hadiah khusus 5 juta. Semoga Ibu San panjang umur dan bahagia. Panjang umur. $5 juta. Ya Tuhan, Li Fei benar-benar mengirim 5 juta. Dia benar-benar mengirim uang sebanyak itu. Apa dia benar-benar direktur grup Shengshi? 5 juta itu bukan apa-apa. Kalau memang mampu, berikan 5 juta. Bukannya tadi kau bilang, asal aku bisa 5 juta. Bisa buktikan identitasmu, kenapa sekarang mau ingkar janji? Siapa bilang aku mau ingkar? 5 juta bisa kau berikan cuma bukti kau lebih kaya. Tapi untuk setara direktur grup Shengshi, kau masih belum layak. Bukan kau yang tentukan layak atau tidaknya aku. Yang kutunggu kau tepati taruhan. Sujud hormat ke ibuku. Tolong seseorang. Apa maumu? Yang itu. Aku salah. Kakak, aku salah. Koberutan $100 pada ibuku. Bicarakan hal lain setelah ini. Li Fei. Kau benar-benar direktur grup Shengshi? Pertunangan kita sudah putus. Identitasku bukan urusan. Direktur kami cuma salah paham. Aku tidak hino kau. Tolong, orang dewasa tak dendam pada penjahat. Lain kali lihat aku. Buka matamu lebar. Ya. Li Fei, kami salah. Maafkan sepupumu. Hai, Xiao Fei tadi. Adikmu yang tak tahu diri. Kau orang kaya dan berkuasa. Jangan hiraukan dia. Sini. Kau dan ibumu yang berkuasa. Saat dia menghina kami tadi, kau diam saja. Sekaran aku bua diatepati janji. Sujudan mantamaf. Tapi ko suru aku mangala. Permisi. Aku tidak bisa. Ibu. Nenek. Minggir. Nenek. Kau yang minggir. Ibu. Li Fei. Anak duraka. Kau sengaja buat nenek Maria? Nek, jantungku sakit. Obat. Obatnya tidak mempan. Li Fei salahkan kau. Kau buat nenek marah. Kau dan ibumu bertanggung jawab. Sakitnya nenek tiba-tiba. Kenapa salahkan kami? Kalau tak marah padaku. Aku takkan sakit. Dapeng. Panggilkan ambulans. Nyonya Zhang kritis hari ini. Obat tak mempan. Tunggu ambulans.
kita bisa terlambat. Ya, dokter biasa tak bisa sembuhkan. Siapa bilang tak bisa? Aku kenal Dokter Jiang Cheng. Dia pasti bisa sembuhkan. Nenek pasti selamat. Dokter Raja Jiang Cheng hebat? Dia dokter terbaik di Jiang Cheng. Bisa obati penyakit apapun. Li Fei, katanya direktur grup Shengxi, kenapa tak kenal dokter Raja? Semua dokter ingin menjilatku. Dokter biasa tak kuhiraukan. Dokter Raja tak ku kenal. Kau tak punya konek. Berlegak, anak bos Shengshi. Dokter kelas 3 dianggap jaringan, kau percaya atau tidak, aku bisa panggil Dewa Medisia. Dia dokter terbaik Sesia. Bisa hidupkan mayat. Uang tak bisa beli jasanya. Kau cuma penipu. Dapeng, jangan banyak bicara. Tolong panggilkan dokter. Halo, Dr. Raja. Nenekku sakit parah. Bisa datang sekarang? Baik. Nek, Dokter Raja akan datang. Tapi sebelumnya, Li Fei si bajingan ini harus sujud pada berlutut dan sujud padaku. Apa? Kalian dan ibumu harus berlutut sujud dan mengaku. Kau anak berbakti. Juga kakap. Aku sakit. Tolong panggil dokter untuk menyelamatkanku. Ada yang ingin menyakiti cucu kaisar. Li Fei dengar itu. Berlututlah untukku. Bu, aku rela berlutut. Tapi ini bukan urusan siap. Bu, ibutak perluberlutu. Penyakit nenek ini tiba-tiba. Bukan kesalahan kita sama sekali. Li Fei, kalau bukan karena kau bikin nenek marah, masa dia bisa sakit? Wujuta untuk APA, mending gengsiku lebih penting. Aku bisa undang Raja Dokter. Kau bisa apa? Yang tak bisa undang Raja Dokter. Berani palsukan diri jadi presiden. Tetap Dapeng kita yang paling berwibawa. 100 kali lebih hebat dari kau. Nak, berlututlah. Ayo kita berlutut. Bu, jangan berlutut. Raja Dokter biasa bukan apa-apa. Aku bisa panggil Dewa Medisia Agung sekarang. Menyembuhkan nenek. Sudah, berhenti mengada-ada. Kalau kau bisa undang Dewa Medisia Agung, aku malah bisa bikin babi panjat pohon hahaha. Halo, ini ujian pertama. Tu perds un takanku. Harus tiba di kediaman keluarga San dalam 3 menit. Kau yang berhak perintahkan ujian pertama. Pesan Dewa Medis, cuma berdasarkan kemampuanmu. Ketemu Raja Dokter. Ketemu Raja Dokter. Dapeng memang berbakat. Aku undang Raja Dokter ke sini. Kemampuan Raja Medis Jiang Cheng tak tertandingi. Dokter level ini, uang pun tak bisa mengundangnya. Ternyata Dapeng ini kompeten. 10 kali lebih kuat dari Li Fei. Tunggu dokternya datang. Masih ada waktu bahas koneksi. Dokter kelas 3 ini tak bisa obati nenek. Kau tahu apa itu Dewa Medis? Itu level tertinggi dunia medis. Sosok yang diidolakan semua dokter. Dia juga dokter pribadi Presiden Shengxi. Berani-beraninya minta pindahkan Dewa Medis. Dewa Medis itu dokter pribadi ibu. Cukup satu telepon dari Dia pasti datang. Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku punya dokter pribadi? ibu. Lupa ya, yang punya klinik kecil di pintu masuk desa. Yang cek tekanan darah ibu tiap bulan. Kakek Zhang itu Dewa Medis. Dia dokter pribadi yang kusewa. Hahaha. Li Fei, kau hilang? Kakek Sang di pintu desa. Cuma dokter, kaki telanjang pensiunan. Berani menggelarinya Dewa Medis. Dia terlalu terkenal. Kalau tak sembunyikan identitas, Gunung Sanshan bisa longsor. Dokter-dokter akan membanjiri sini. Diam, ucapanmu menghina Dewa Medis. Kecuali orang terkaya Daxia, tak ada yang bisa bayar dokter ini, juara medis seperti ini. Mau turun ke desa, jadi dokter pribadi wanita desa? Si Ant King mengada-ada. Jangan buang waktu dengannya. Cepat periksa kondisi nenek. Oh tidak, nenek ini parah. Mungkin tak akan lama lagi. Ya, ampun, nenek ini pembuluh darahnya putus. Aku khawatir dia tak akan bertahan lama. Ya, benar. Pembuluh darah terputus. Ada cara untuk menyelamatkannya? Setelah jantung seseorang terputus, setengah jam kemudian jantung akan berhenti. Dokter biasa tak bisa menanganinya. Lalu harus bagaimana? Untung kalian bertemu aku. Raja medis pasti lebih hebat dari dokter biasa. Kehilangan jantung bukan masalah. Tunggu. Pembuluh jantung putus ini bahaya. Hanya yang terampil bisa obati. Tunggu dokter ahli datang. Menyembuhkan dan menyelamatkan. Setiap detik berharga. Raja medis saja sudah cukup. Dokter kampungmu takkan berguna. Pasien mungkin sudah meninggal. Benar, Li Fei. Kau harus halangi Raja Medis. Kau sengaja tunda pengobatan, bunuh nenek. Xiang Dapeng, jangan asal bicara. Aku hanya khawatir pada nenek. Kurasa dokter ini kurang ahli. Bisa membahayakan nenek. Aku Raja Medis Jiang Cheng sejati. Kau orang desa tak berhak meragukannya. Tolong diam. Jika pengobatan ditunda, dengarkan baik-baik. Kuberikan waktu kepadamu. Xiao Fei Sedala, jangan tunda pengobatan. Adik kedua adalah anak keluarga San. Putraku bisa sewa dokter ahli. Putramu bisa apa? Hanya bisa berbuat salah. Dia tak bisa menyembuhkan nenek. Jika tak percaya, lihat saja. Kau berani meragukan kemampuanku? Akan kutunjukkan keahlian Raja Medis. Inilah keajaiban tangan penyembuh.
Hahaha, sangat hebat. Aduh, aku sudah sembuh. Wah, tak salah sang raja. Ah, memang pantas disebut raja dokter. Hahaha anak kecil, kau lihat tadi, inilah keahlian Raja Dokter sejati. Hari ini kau belajar melihat kebenaran. Li Fei, kau menyaksikannya. Kau berani meragukan keahlian Raja Dokter? Di seluruh Xia Agung, hanya Dewa Pengobatan bisa menyembuhkan jantung rusak. Baik Raja Dokter maupun Ratu Dokter, tak ada yang mampu. Faktanya jelas di depan mata. Nenek sudah sembuh total. Untuk apa masih memanggil anjing ini? Pasien sudah kusembuhkan. Harusnya kubayar 100.000. Tapi anak ini mengoceh sembarangan. Buat Kumara. Sekarang dia harus berlutut minta maaf. Li Fei dengar itu. Kau telah menghina raja, membuatnya sangat murka. Kau masih punya ibu. Segera berlutut dan minta maaf. Kusuruh dia berlutut? Belum pantas. Lagi pula penyakit nenek belum sembuh. Kau buta. Nenek sudah sembuh. Masih mau debat apa lagi? Ah nenek. Raja Dokter, bukannya katanya sudah sembuh? Masuk akal. Seharusnya sudah sembuh. Kan? Tadi hanya satu pembuluh jantung yang putus. Kenapa sekarang jadi dua? Mengapa kondisinya memburuk? Ibu Li Fei, kau benar ternyata. Sudah kukatakan, jantungnya terputus. Hanya Dewa Pengobatan yang bisa menyembuhkan. Wahai Raja Dokter, aku tak mau mati. Tolong aku. Sekarang gimana? Orang ini punya 3 aliran darah. Satu putus bisa bertahan 30 menit. Kalau 2 putus masih bisa diobati. Maksimal 5 menit. Sudah pasti tak bisa disembuhkan. Kupanta, memaksakan diri. Ini akan melukai nenek. Ini semua salahmu. Nenek sakit karena kau memancing emosi. Dia masih ngomong sampah di sini, mengganggu proses pengobatan. Dengar baik-baik. Kalau terjadi sesuatu pada nenek, kaulah pembunuhnya. Iya, dia penyebabnya. Kemarahannya memperparah kondisi pasien, menyumbat aliran jantung. Dia mengganggu praktik pengobatanku, membuat pasien makin parah. Jika ada masalah pada pasien, dialah yang kerap. Dia dalangnya. Dukun gadungan yang mengacaukan fakta. Berani sentuh hati nuranimu? Penyakit Nenek Bukan Uruzon Kami. Bersumpala Seratus Kali Kalau Berani. Ini juga pasienmu. Pasien datang acak. Tak ada hubungan dengan rangsangan luar. Tapi bocah ini berani merendahkanku. Aku bisa lempar kesalahan padanya. Bebankan semuanya padanya. Dulu Raja Medis Jiang Cheng dokter terbaik. Kau kira kami percaya diagnosannya? Masih percaya bualanmu? Dengar kata-katamu. NAK. Harusnya kuduga. Kubuang saja bapakmu yang durhaka. Ayo pergi. Kalian berdua cuma mau celakai ibuku. Xiaofi tak bermaksud begitu. APA Masalana. Aku tanggung jawab. Kau yang tanggung dosanya. Jangan ajar-ajari. Anakmu pembunuh. Nyawa dibayar nyawa. Pembunuh. Nyawa ganti nyawa. Pembenah. Nyawa ganti nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Tenang semuanya. Aku sudah panggil Dewa Pengobatan. Penyakit nenek pasti sembuh saat dia datang. Dia sebentar lagi sampai. Di mana mereka? Kenapa aku tak lihat? Sang legenda sudah datang. Siapa berani sentuh mereka? Aku bisa sembuhkan penyakitnya, bahkan jantung yang pecah sekalipun. Yang tertelan ini, bisa kuhidupkan kembali. Dukun kampung berani menyebut diri dokter? Apa dia Dewa Pengobatan? Kita lihat nanti. Kalau dia benar Dewa Pengobatan, ku lepas kepala ini dan tendang. Dewa Pengobatan adalah legenda di bidang medis. Tak mungkin begini. Dukun kampung yang buka klinik kecil itu. Aku rela turun ke desa buka klinik, atas undangan Tuan Li, untuk jadi dokter pribadi ibunya. Ini kehormatan besar bagiku. Hey, APA Malmo, Li Fei, brengsek kau. Nenek tinggal 5 menit lagi. Beraninya kau cari dukun celakai nenek. Di seluruh Xia Agung, selain aku, tak ada yang bisa sembuhkan. 2 arteri jantung pasien sudah putus. Hanya Dewa Pengobatan yang bisa. Tak ada obatnya. Cepat minggir dari sini. Dasar kakek jahat, pergi kau dari sini. Dasar orang bodoh. Dia Dewa Pengobatan. Nenek hanya sisa 5 menit. Jika tidak diobati, akan terlambat. Li Fei, Desar Bajingan, kau sudah sakiti nenek sekali. Mau sakiti nenek lagi? Zhang Dapet, Raja Dr. Lin sudah tak punya cara. Kenapa tidak coba biarkan dia menanganinya? Coba katanya, coba aja. Ini masalah hidup mati. Bagaimana kalau dia sembuh? Jika kakek ini tidak bertindak lagi, dia akan mati lebih cepat. Minggir kau. Kau dengar aku. Berani kau halangi Dewa Pengobatan? Nenek benar tewas karena kau? Bukan tidak mungkin diobati. Tapi kau harus tanda tangan surat pernyataan hidup mati. Dapeng, bagaimana bisa kau begini? Bibi ini bicara hidup nenek. Seberapapun hati-hati kau, harus ada jaminan. Bagaimana jika nenek kenapa-napa? Tak harus nyawa ganti nyawa. Beranikah kau? Apa yang tidak berani? Aku akan tanda tangan surat itu. Xiaofei jangan main-main.
Kakek Sang, kau benar tabib ajaib. Setiap hari kau periksa tekanan darahku, meresepkan tonik. Kau bisa sembuhkan penyakit akhir ibu. Jangan khawatir, gelar tabibku bukan asal dapat. Aku sudah sembuhkan ribuan pasien. Sebagai tukar ilmu pengobatan, kataku ini bisa disembuhkan. Denyut jantungnya patah 2. Menurut penilaianku, dewa pengobatan pun mungkin tak bisa sembuhkan. Serangga musim panas tak pantas dibicarakan. Kau, Raja Dokter, jangan berdebat dengannya. Li Fei, tanda tangan surat hidup mati. Jika nenek kenapa-napa, kau ganti dengan nyawamu. Bisa? Aku akan. Tapi jika dewa pengobatan sembuhkan nenek, apa taruhanmu? Aku temani taruhan. Jika dewa pengobatan benar sembuhkan nenek, maukah kau ambil nyawa? Bagaimana jika kuberikan hidupku padamu? HMPH. Hidup burukmu tak menarik bagiku. Jika nenek sembuh, mulai sekarang kau jadi penjaga pintu rumahku. Kata dokter Raja, kau memang. Nenek sudah meninggal. Akan kulihat akhir nasibmu. Baik, akan kutemani sampai akhir. Minggir. Denyut jantungnya terputus di 2 tempat. Dewa pun tak mampu mengobati. Kenapa kau obati aku? Kenapa aku disebut dewa medis Daxia? Ini jarum Jiu Huanya. Ini pengkapain luar biasa. Mana mungkin dia dokter kampung? Apa aku buta? Pengobatan selesai. Dia akan segera pulih. Bisa bekerja untuk Tuan Li. Aku merasa beruntung. Terima kasih banyak. Ah, katanya sudah sembuh, kenapa masih berdarah dan tak sadar? Pasien sudah putus 2 meridian. Sekarang 3-tiganya putus. Sama sekali tak tersembuhkan. Li Fei, Daza anak 2 haka. Nak, ada apa ini, Bu? Jangan khawatir, dewa medis pakai jarum Jiu Huanya. Ini teknik tertinggi, prinsip mati kemudian hidup kembali. Jantung nenek akan pulih sempurna. Benar? Aku Mustahil jika jantung terputus. bisa mempercayai omonganmu. Seperti membangkitkan orang mati. Kau tak punya ilmu medis. Manusia dijuluki dewa, bisa lakukan yang tak mungkin. Li selalu dapat uang tak biasa, dewa kekayaan. Dan aku sembuhkan penyakit tak biasa, dewa pengobatan. Pandanganmu terlalu dangkal. Takkan mengerti. Jangan sambang di sini. Tukang bohong. Nenek tewas karena kau. Berdasarkan hukum hidup mati, kau harus bayar dengan nyawa. Nenek belum meninggal. Siapa nama anjingmu? Pesta ulang tahun jadi pemakaman. Kau akan membayarnya cepat atau lambat. Jantungnya sudah putus, tak ada yang bisa menyembuhkan. Sesuatu yang besar terjadi. Siapa bilang ada yang besar? Aku pasti bangun sebentar lagi. Apa kau mendengarku? Jangan khawatir. Tunggu sebentar lagi. Nenek sudah kau ini. Kau tak bisa buang waktu di sini. Warga sekalian, nenekku dibunuh oleh pembunuh ini. Menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Bayar utang, nyawa dibalas nyawa. ITU sudah sewajarnya. Bayar utang. Nyawa dibalas nyawa. ITU sudah sewajarnya. Bayar utang. Nyawa dibalas nyawa. ITU sudah sewajarnya. Apa kau dengar? Akan ku buat kau membayar. Bunuh diri atau kupanggil polisi? Feng Shifei. Dia tulus ingin sembuhkan ibu. Dia tak bermaksud menyakiti siapapun. Bu, aku tak menyakiti siapapun. Dokter undanganku bisa sembuhkan nenek. Kau masih tak mengaku? Kau bilang tak menyakiti siapapun. Lalu, jantung nenek bagaimana? Nenek akan segera sembuh. Jangan membuat kekacauan di sini. Baiklah, jika kau tak mengaku, aku minta seluruh desa jadi saksi. Nyawa dibalas nyawa. 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 Jenggan. Mohon jangan lakukan ini. Apa salahnya? Aku belaran aku. Bu, kami tak bersalah. Nenek akan segera bangun. Li Fei, kau masih tak mengaku bersalah. Baiklah. Nenek tak bisa bangun. Jika kau, pembunuh, tak mau bunuh diri, akan kuantar kau menemui nenek. Nyawa dibalas nyawa. Tidak. Berhenti. Berhenti. Bagaimana kabarmu, Nek? Sepertinya saya sudah sembuh tot. Sungguh dewa. Ini benar-benar dokter pahlawan. Hahaha, mustahil. Itu takkan pernah terjadi. Nenek sudah sembuh sekarang. Masih mau cari-cari alasan apa lagi? Bagaimana mungkin? Penyakit yang bahkan Raja Dokter tak bisa obati. Bagaimana dokter kampung bisa sembuhkan sekali tembak? Saya tidak percaya. Percaya atau tidak? Itu tak penting. Bukannya kau Raja Dokter? Periksa denyut nenek sekarang. Lalu beritahu semua, apakah nenek sudah sembuh.
Aku hanya pura-pura jahat dan menanggung semuanya. Jantungmu rusak parah dan tak ada obatnya. Meski kini dia sadar, itu cuma cahaya terakhir, bukan? Ini mustahil. Apa yang terjadi dengan raja pengobatan ini? Denyut jantung terputus yang tak bisa kusembuhkan, tapi sembuh oleh dokter desa dengan sekali suntik. Ketiga pembuluh jantung tersambung, sembuh total. Pengobatan seperti ini sungguh mengejutkan. Apa dia? Dia benar-benar dewa pengobatan? Jika dia dewa pengobatan, maka Li Fei benar jadi direktur Shengxi. Bahkan jika nenek menelan, dewa pengobatan tetap bisa selamatkan. Soal apakah aku direktur Shengxi, tak perlu kuberitahu. Bajingan. Jantungku sudah tak sakit lagi. Keterampilan medis ini luar biasa. Astaga, Xiao Fei. Apa kamu yang mampu? Bisa undang dokter jenius seperti itu? Nenek yang salah sebelumnya. Ibu, kau baik-baik saja. Zhang Dapeng, dewa medis yang kundang sudah sembuhkan. Saatnya nenek menerima hukum hidup. Saatnya memenuhi taruhan hidup dan mati. Nenek meninggal karena salahmu. Bukankah seharusnya kau merawatnya? Kenapa aku harus menghormati taruhan itu? Pasien itu jelas dipilih acak. Kau memfitnah Li Fei karena dia. Tersela den tak tahu malu. Dan kau adalah seorang dokter. Beraninya kau berkolusi dengan orang seperti itu. Tabib Dewa. Tabib Dewa, saya tidak tahu Anda akan datang. Saya bahkan tidak tahu dia Presiden Shengxi. Jika tidak, saya tidak akan berani. Saya juga tidak berani memfitnahnya. Meskipun aku orang biasa. Bisakah kau memfitnahnya sesuka hati? Tidak. Saya salah. Maafkan saya. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas di profesi ini. Aku akan melarangmu atas nama Tabib Dewa. Pergi dan maafkan aku. Maafkan saya. Seret dia ke bawah. Tidak. Zhang Dapeng sudah disembuhkan Tabib Dewa, nenek. Kojaga Rumaku. Li Fei, bisakah kau menindas dengan uang? Saudara-saudara, selama bertahun-tahun, aku telah melakukan banyak untuk cucuku. Apa kalian hanya melihatku ditindas? Li Fei, maafkan orang lain. Kau sekarang kaya dan berkuasa, tapi kau tidak bisa menindas seenaknya, kan? Kau sudah pergi selama bertahun-tahun. Apa yang sudah kau sumbangkan ke desa kita? Sebaliknya, Dapeng, kami telah berkontribusi ke desa kita. Kami di sini untuk mengantar perbekalan. Kau tidak bisa menyentuhnya. Jangan pernah berpikir untuk 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 menyentuhnya. Ya, saya yang membangun jalan di desa. Saya juga yang membangun jembatan. Saya juga menyumbangkan mobil listrik ke setiap rumah. Traktor umum di pintu masuk desa. Saya juga yang membiayainya. Bahkan ubin di bawah kakimu, semua itu saya yang lakukan. Benar. Big Ben membawa banyak manfaat untuk desa. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Siapa berani mengganggunya? Dia musuh desa 3 gunung kita. Pak Kepala Desa, apakah selama ini semua manfaat desa dari Zhang Dapeng? Hei, saya tidak menyumbang. Anda bisa saja menyumbang. Selama bertahun-tahun, Dapeng menggunakan nama ibunya, menyumbang banyak keperluan ke desa kita. Dia juga membantu lansia dan difabel di desa. Ini daftar sumbangan selama ini, ditandatangani putra Nyonya San. Ibu saya San Jihong adalah Nyonya San. Sebagai putranya, saya tak bisa melupakan warga, tak mungkin lupakan kebaikan kampung halaman. Jadi, saya menyumbang banyak barang selama ini. Anakku sudah berbuat banyak untuk warga. Tapi bagaimana dengan anakmu? Hanya bisa mengintimidasi orang, pamer kekuasaan. Apa makin saya moyen banyak demi ibu saya? Ibu saya juga Margasan. Saya juga putra Nyonya San. Zhang Dapeng ini terang-terangan mencuri jasa. Kau bilang menyumbang. Lantas benar? Asal buka mulut saja. Saya juga bilang membangun tembok besar. Asal bicara seenaknya. Baik. Saya tanya, berapa total sumbanganmu untuk desa? Ada catatannya? Ini. Kalau memang menyumbang, harusnya ada daftar barangnya. Kalau kau bahkan tak tahu apa yang disumbang, berani-beraninya mencuri jasa bos kami. Sudahkah aku memberikan terlalu banyak selama ini? Aku harus memikirkannya. Aku harus memikirkannya. Renungkanlah. Berapa banyak kau sumbangkan? Kosondiri Takanga. Jangan lupa lapar. Aku ingin membalas budi desa ini. Ini hal biasa. Kebetulan kau tak ingat. Kebetulan aku punya daftar sumbangan. Berapa banyak sumbangan ke desa selama ini? Semua tercatat rapi. Bawa daftarnya. Bandingkan dengan daftar kepala desa. Lihat berapa banyak aku menyumbang ke desa selama ini. C'est qu'Alian Berry t'a eu ce mua. Siapa yang benar-benar berjasa untuk desa?
Nak, selama ini, Raja Amal yang menyumbang untuk desa. Benarkah itu kamu? Presiden tak cuma menyumbang ke desa. Puluhan miliar dolar pengentasan kemiskinan tiap tahun. Ribuan sekolah dasar harapan baru dibangun. Dia juga Raja Amal pertama di kampus. Harusnya kau bangga. Sejak kecil ibu mengajari jika pernah kehujanan, harus memayungi orang lain, membantu orang keluar dari kemiskinan. Bukan hal istimewa. Semua ajaran ibuku. Kepala desa. Kau bisa pesan sebagian perlengkapan ini, kan? Jangan-jangan perlengkapan di desa ini sumbangan Li Fei? Ada apa dengan kepala desa? Hei, ini tidak benar. Barang di daftarnya sama sekali tak cocok dengan barang di desa kita. Hahaha, ini benar-benar tidak cocok. Li Fei, kau tahu apa yang kau tulis di sini? Tertulis 300 motor listrik terus. 20 traktor Rolls-Royce, Royal Tiles 100.000. Semua barang berharga. Ini sangat berbeda dengan yang dilakukan kepala desa. Tapi yang kami terima bukan cuma 300 motor listrik biasa. 20 traktor Bikas Murahan. Ubin daur ulang 100.000. Hei, kalian sama sekali tidak cocok. Berani ambil alih dan minta kerjaan. Iya, kalian saja yang tidak teliti, kan? Li Fei mengeluarkan faktur. Sudah tertulis jelas hitam di atas putih. Kalau tidak cocok, ya tidak cocok. Masih saja berdebat. Li Fei sekarang tahu kaya. Sudah sukses. Terus kenapa? Jangan mengklaim hasil kerja anakku. Kurang ajar sekali. Motor listrik yang dipakai warga, traktor BK, dan tanah ini sumbanganku. Percaya atau tidak? Aku tidak percaya. Motor listrik di desa harganya di bawah 3,000. Lalu mobil baterai terus? 1 sampai 000. Yang di pintu masuk desa? Traktor Bikas, 50.000. Traktor Rus-Rus yang kau sebut, harganya 5 juta. HMPH, seumur hidup kami tidak mungkin pakai traktor semahal itu. Terakhir, lantai ini. Lantai daur ulang cuma 30 sen per meter. Yang kau bilang ubin eksklusif. Itu merek premium. 1 meter lebih 1.000. Untuk seluruh desa. Minimal 100 juta. Mau habiskan uang sebanyak ini untuk cucu? Ah, kau ini. Aku saja tidak segombal ini. Aku melapor ke desa untuk ibu. Uang ini tidak ada artinya. Kau tidak kekurangan uang. Tapi kau tidak menyumbangkan lahan sama sekali. Keramik istana itu keramik putih. Lahan kita bagaimana? Cuma keramik biasa. Sebelum bicara sembarangan, buka matamu dan lihat baik-baik. Iya, Nak. Keramik istana ini yang termahal. Ini beda dengan keramik biasa. Jangan bicara ngawur. Ibu, percaya pas d'actu. Aku menyumbangkan perlengkapan ini untuk desa. Ini bukan urusan Zhang Dapeng. Li Fei, aku benar-benar kagum pada bukti sudah terpampang. Masih keras kepala. Sikap keras kepalanya tidak berguna. Dapeng sudah berjasa besar bagi desa. HMPH, kebanggaan desa Sansan kita. Kau Li Fei kaya dan berkuasa, tapi tak memberi balasan ke desa. Kau lebih buruk dari manusia. Anak Sun Kinghong tetap tak berguna meski kaya, bukan serigala putih yang tak tahu balas budi. Dapeng kebanggaan desa kita. Akan kulihat siapa berani sentuh dia. Siapa berani sentuh dia? Siapa berani sentuh dia? Siapa berani sentuh dia? Orang seperti ini layak disebut kebanggaan desa, Pak Kepala Desa. Pikirkan matang-matang, jangan sampai tertipu. Li Fei, kau tak berkontribusi sepeser pun ke desa. Kini pencuri teriak maling. Sebut aku orang jahat. Orang seperti tak layak tinggal di desa Sanshan. Aku tak layak, kurasa kau yang tak layak. Jangan tertipu olehnya. Mata warga desa tajam. Tahu siapa yang benar-benar berjasa. Pergi dari sini sekarang, atau jangan salahkan aku nanti. Pergi dari desa Sanshan. Pergi dari desa Sanshan. Pergi dari desa Sanshan. Pergi dari desa Sanshan. Kepala desa, apa Bapak benar-benar ingin aku dan ibuku pergi? Kau pura-pura menghargai Dapeng, lalu mempermalukannya begini. Tak ada pengkhianat sepertimu di desa Sanshan. Seperti ibunya, Li Fei ini pengkhianat hasil didikan Sun Kinghong. Kurasa dia juga tak berhak tinggal di desa. Benar, lebih baik kalian pergi bersama. Oh iya, dan makam ayahnya yang sudah meninggal. Sebaiknya dipindahkan sekalian. Ya, begitu seharusnya. Dapen Jahong, kalian takbol melakukan ini. Kepala desa, jangan usir kami. Dapeng telah berjasa besar untuk desa. Anakmu malah mempermalukannya begini. Tentu aku yang berkuasa untuknya. Mulai sekarang, tak ada tempat untuk ibu dan anakmu di desa Sanshan. Oh iya, dan tempat ini sumbangan aku yang menyumbang. Kalian tak pantas menginjaknya. Segera pergi dari desa ini. Kalian bisa mengusirku, tapi akan kukembalikan semua sumbangan. Mulai dari sini, masih mau berpura-pura apa lagi? Ini tanah sumbanganku. Tak ada hubungannya denganmu. Katanya kau yang menyumbang tanah ini. Xiao YQE, ambil kampalu. Tidak, APA yang kau lakukan. Aku ingin kalian tahu siapa yang menyumbang semuanya di desa Sanshan, dan akan kuperlihatkan pada beberapa orang. Tak ada yang berhak berdiri di tanah ini.
Hei, hei. Perhatikan baik-baik. Inikah bata daur ulang sumbangan Zhang Dapeng? Ini tetap bata kerajaan sumbangan. Aku tak menyangka ada ubin kerajaan tersembunyi di lantai ini. Aku ingin menyumbang yang terbaik untuk desa. Tapi aku khawatir warga akan terbebani secara Jadi kubungkus batu bata bagus sebagai yang jelek. Tak disangka Zhang Dapeng memanfaatkannya. Mangambil Pujian. Ya Tuhan, tak kusangka tanah kita bukan tanah biasa. Ada ubin kerajaan terkubur di bawahnya. Orang biasa tak sanggup menyumbang ini. Semua ini ubin kerajaan. Kurasa nilainya miliaran. Zhang Dapeng, kau sanggup sembang baris si moho ini? Tentu. Masalah uang? Oh, begitu? Berapa gajimu di cabang itu sebulan? Kami eksekutif cabang Dapeng. 50.000 sebulan setelah pajak. 50.000 gaji tinggi. Tapi kusumbang 100.000 bata untuk ibuku di desa. Totalnya bernilai 100 juta. 100 tahun pun kau tak bisa dapatkan. Lalu apa istimewanya sumbangan bata? Motor listrik kecil di desa itu? Bukankah kusumbangkan semua? Permisi. Kau pun tak mampu beli motor listrik itu. Kurang ajar. Motor listrik kecil harganya di bawah 3.000. Tak ada yang bisa kusumbang. Benarkah? Ah, benarkah? Mobil listrik Tesla harganya lebih 300.000 yuan. Kenapa ada yang aneh di logo mobil ini? Palsu. Ini pasti palsu. Logo mobil produksi terus. Menggunakan proses inlay khusus. Satu-satunya di dunia. Tak ada titik koma. Kalau bisa buat yang sama, ayo ke sini. Langsung kubayar 300.000. Tidak, aku tak terpikir. Mobil ini juga sumbangan Li Fei. Semua di desa Sanshan sumbangan presiden. Dan orang ini tak punya modal, apalagi kemauan. Kepala desa. Kini sudah jelas bukan? Dia yang harus pergi dari desa Sanshan. Pak Kepala Desa, jangan percaya omong kosongnya ya. Aku tidak percaya dia. Apa aku percaya kamu? Zhang Dapeng, kau benar-benar tak tahu malu. Dia tega menipu warga dengan keserakahan. Tak tahu malu dan mesum. Kamu ibu dan anak ini, orang yang paling tak pantas tinggal di desa Sanshan. Zhang Dapeng, lebih baik kamu pergi sendiri. Atau mau diusir paksa oleh warga? Pak Kepala, saya cuma ingin bertanya. Jangan selalu bilang saya bohong pada bapak dan warga. Langsung usir saya dan ibu saya. Tidak pantas. Tidak adil. Tidak, dia tidak. Harusnya kuburan leluhurmu juga aku pindahkan. Oh. Usir mereka berdua dari desa Saburo. Pak Kepala, jangan. Maaf Xiaofei. Tadi perbuatan kakek kepala desa memang salah. Tolong jangan dipikiran. Ini sama sekali bukan salah Pak Kepala Desa. Salakon Zhang Dapeng Yang de Tak Taumalu. Tenang, Xiao Fei tidak akan menyimpan dendam. Tidak apa. Bagus kau mau pindah demi desa. Anak yang baik hati. Bibi Hong, kau membesarkan anak baik. Ini semua hasil usahanya sendiri. Xiao Fei sudah bekerja keras di luar selama bertahun-tahun. Tak disangka langsung jadi direktur Shengxi. Ini kebanggaan bagi warga kita. Jangan tertipu oleh penipu ini. Dia bukan direktur Shengxi. Hahaha paman sepupu besar, tolong aku. Cepat bebaskan Dapeng untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kasar. Lepaskan. Aku ingin lihat seberapa kasar kalian pada mereka. Xiao Shan, jangan cari masalah. Xiao Fei Presiden Grup Shengxi, kamu takkan sanggup melawan. Dia ini, tapi dia yang paling berbakat di keluarga San. Presiden Shengxi. Dia? Nek, jangan percaya tipuannya. Dia cuma tukang batu di proyek. Tak kusangka berani sekali. Berani-beraninya menipuku pulang? Berpura-pura jadi Presiden Shengxi. Hei, kalau bukan Presiden Shengxi, perhiasan itu Patin Budai. dari mana 5 juta itu berasal? Jelas kalian yang mencuri barang berharga ini. Bagus. Ada bukti kalau ini hasil curian? Aku bukan petugas hukum. Mana mungkin ada banyak bukti? Tompa bukti, ini fitnah. Aku percaya ucapanmu. Mau kumasukkan penjara karena surat kaleng? Jangan nakut-nakuti diizini. Walau tak ada bukti kalian pencuri. Tapi aku punya bukti kemiskinanmu. Ini video yang kuambil di lokasi proyek. Silakan lihat. Siapa toko utama di sini? Ini Li Fei bukan? Kenapa dia angkat batu di proyek? Presiden Shengxi, kenapa masih kerja kasar di proyek? Mungkin aku sedang inspeksi. Sial, proyek ini milikku. Sekarang giliranmu inspeksi. Demam keluarga besar. Aku yang kasih proyek ini. Kalau tidak, lihat kemampuan konstruksi. Cuma bisa minum angin utara. Penipu tak berhak bicara di sini. Nek, buang sampah ini dari sini. Nanti ada orang dari kantor pusat grup Shengxi mau bahas proyek besar denganku. Jangan biarkan penipu ini mengganggu orang penting. Li Fei mengundang dewa pengobatan, menyelamatkan nyawaku. Nenek, Li Fei buru upahan hanya bisa undang dokter kampung. Dewa pengobatan sejati sedang mendampingi Presiden Shengxi. Tapi penyakitku.
Ibu, jangan lupa. 2 minggu lalu saya ke Kil Bodhisattva minta air Abu Dupa. Butuh 300.000. Itu sudah disucikan Bodhisattva. Sekarang nenek bisa berdiri, semua berkat air Abu Dupa itu. Jarum dewa pengobatan tak lebih baik dari air Abu Dupa. Ini konyol. Jangan bilang dokter kampung bukan dokter. Dokter sekalipun. Mana bisa melebihi Bodhisattva? Menurutku memang begitu. Penyakit nenek karena sepupu dan paman sul Air Abu Dupa tak ada hubungannya dengan dokter kampung itu. Cuma modal pindahin batu di proyek. Ngapain undang dewa pengobatan sia? Saya presidennya. Tak boleh urus keselamatan pekerja, inspeksi lokasi proyek. Presiden Shengshi nekat. Orang penting setara orang terkaya sia. Harus turun ke lokasi proyek kalau saya. Meski semua pekerja tewas, tak perlu inspeksi. Persediaan di desa bagaimana? Xiaofei. Ini sangat membantu desa kami. Memang hanya Presiden Shengshi yang mampu. Barang rongsokan ini dari grup Shengshi. Tapi bukan urusannya. Saya bawa daftar sumbangan. Qui n'a pas bu quand Uruzan Seya? Hebat bisa mencuri daftar. Tapi kau tahu, Grup Shengshi. Kenapa mini umbang sebanyak ini? untuk desa Sanshan? Kenapa? Karena grup Shengshi mau bangun resort di desa Sanshan. Dan itu prioritas mereka. Coba pikir. Desa miskin terpencil. Bagaimana memajukannya? Tentu dengan bangun jalan dan kirim material. Tak mungkin material bisa masuk. Saya setujui proyek resort, tapi agar ibu bisa menikmati masa tua, sekalian bantu warga. Kini. Kuhancurkan kau. Kau masih mau pergi? Proyek ini adalah proyek inti grup Shengshi. Presiden Shengshi langsung memerintah. Manajer umum ikut turun tangan. Dana triliunan rupiah digelontor. Proyek sebesar ini. Kau bilang ini untuk ibumu menikmati masa tua? Kira kami bodoh? Proyek miliaran. Masa bisa maju karena satu orang? Li Fei. Dasar tak punya nalar. Perani mengkara ada di sini. Untuk ibuku, bukan cuma puluhan miliar, ratusan miliar pun kurlakan. Hahaha. HMPH, perusahaan besar macam grup Shengshi, membelanjakan miliaran pasti untuk kebaikan. Masa entak nenek jahat ini? Dari ucapanmu saja, sudah cukup bukti kebohonganmu. Aku sudah tahu dari tadi. Dia pinapo. Sayangnya, warga sekalian, tertipu oleh bajingan ini. Sudah saatnya. Karena masih ada yang meragukan aku Presiden Shengshi. Otakmu ini, dokter pun tak bisa menyembuhkan. Li Fei, cuma bisa berkelit ya? Orang yang masih percaya kau Presiden Shengshi, itu baru masalah otak. Baik, begini saja warga sekalian. Jika masih ada yang percaya dia Presiden Shengshi, silakan berpihak pada Li. Yang tak percaya dia Presiden Shengshi, datang ke aku. Hahaha, lihat sendiri? Mata warga tajam semua. Cuyao, kenapa masih diam? Aku dan kakak Li Fei sudah main sejak kecil. Aku percaya wataknya. Dia takkan Bohong ke ibu kandung soal karakter. Sampah palsu. Dan karakter. Cuyao, kerasa kau hila. Jangan lupa. Kau tenangkan Sanjan. Shuya. Cepat ke sini. Atau yang ganzalakan aku. Kakinya milik sendiri. Dia bebas memilih tempat berdiri. Sekarang aku paham sikap kasarmu padanya. Hahaha, Li Fei. Aku benar-benar tak mengerti. Kau ini palsu. Berani-beraninya sombong di sini. Tahukah kau, Direktur Utama Shengshi pun turun tangan untuk proyek ini. Manajer umum grup Shengshi, itu wakil Presiden Shengshi. Jiang Cheng adalah ibu kota. Tak terlalu hebat. Li Fei, bukankah kau pura-pura jadi presiden grup Shengshi? Aku tak menyangka wakil presiden grup Shengshi juga datang. Tunggu dia, kulihat kau masih berpura-pura. Grup Shengshi punya banyak cabang. Dia cuma manajer umum divisi properti, bukan benar-benar wakil presiden. Hahaha. Aku benar-benar mengagumi. Semua ini demi hal ini. Masih di situ. Kali ini manajer umum datang inspeksi proyek resort. Sekaligus membagi dana ganti rugi ke warga. Ini kesempatan kita dapat untung besar. Tapi bajingan ini berani pura-pura jadi Presiden Shengshi. Kalau manajer umum tahu ini, hingga semua tak bisa dapat uang ganti rugi? Tidak bisakah kau lakukan itu? Kita bisa dapat kebaikan grup Shengshi seumur hidup di desa. Tapi peluang dapat rezeki nomplok yang langka. Li Fei, tidak baik kau berpura-pura jadi orang. Kau pura-pura jadi Presiden Shengshi. Tak masalah kalau kau carry masalah sendiri. Jangan lebakin kami selaka bersamamu. Aku bukan memalsukan identitas. Percaya omong Sanzhan dan Sang Dapeng. Itu benar-benar sial. Kau palsu. Diam kau. Semua proyek ini, tapi Presiden Grup Shengshi sendiri yang perintahkan. Kalau si palsu ini berantakan, bukan cuma semua tak bisa kaya, tapi juga harus hadapi murka Presiden asli Grup Shengshi. Kata orang harus bagaimana? Lagi pula mau bagaimana? Tentu usir penipu ini dari desa. Keluar dari desa Sanshan. keluar dari desa Sanshan. Keluar dari desa Sanshan. Keluar dari desa Sanshan.
Aku dan ibuku sudah banyak berbuat untuk desa. Kalian hanya cari untung kecil. Ayo kita pergi dari sini. Apa kontribusimu? Pura-pura bawa grup Shengxi ke persediaan desa. Dibilang kontribusi? Bahkan jika kalian memang menyumbang, terus kenapa? Sekarang grup Shengxi harus alokasikan miliaran. Nanti saat itu, jutaan dana pembongkaran dibagi ke tiap rumah. Masa karena kalian penipu? Ini akan putuskan sumber rezeki warga. Kepala desa, Anda juga berpikir begitu? Li Fei, kebohonganmu terbongkar. Mengapa tanya saya? Ini satu-satunya kesempatan desa kaya. Saya dukung. Kepala desa, jangan usir kami. Xiao Fei bukan anak pembohong. Ada masalah APA? Kuaku, tapi Sanshan adalah rumah kami. Mau pergi kemana lagi? Mau masuk penjara lagi? Anakmu bukan CEO sama sekali. Dia Kariwu Juda dan Perhiasan. Sekarang kebenaran terungkap. Kalian juga harus dipenjara. Sudahlah, Kukap. Huan Shi pura-pura jadi presiden Shengxi. Cukup untuk memenjarakannya. Hahaha. Belum lagi barang curiannya. Aku lihat desa Sanshan kita. Kalian harus batasi diri darinya. Benar, kita tak bisa biarkan pencuri di sini. Cepat pergi dari Sanshan. Serahkan ke pihak berwajib. Kalian keterlaluan. Aku percaya Li bukan Presiden Shengxi sekalipun. Aku yakin dia takkan mencuri. Chuya, sampai sekarang masih di sampingnya. Kau tak akan selingkuh. Jangan lupa. Kau tunanganku. Aku mendukung Kak Fei karena aku percaya karakter Kak Fei dan Bibi. Aku berjuang untuk mereka. Soal pertunangan kita, aku tidak setuju. Kenapa kau menyebut dirimu tunanganku? APA. Dia bilang Jean Ganter l'allumesra. Otak Chu Yao lebih berguna daripadamu. Dasar bodoh. Tidak pantas untuknya. Kau cari mati? Aku tanya sekali lagi. Tak bisakah kau menahan diri? Aku bilang aku dukung Kak Li Fei. Aku takkan pergi dan kau bukan tunanganku. Kenapa kau memerintahku? Baik. Kau tak mau ikut, ya? Kenapa masih mau merampas gadis itu? Lepaskan. Dasar sialan. Aku bebas mencintai siapa saja, meski aku bersamanya. Lihat saja nanti. Kak Li Fei, apa yang kau katakan benar? Aku. Menurutku tidak apa. Aku salah sebelumnya. Chu Yao memang gadis baik. Sekitar setahun lalu, kaki saya patah saat cari jamur di gunung. Tak ku beritahu kalian. Dia merawatku selama 3 bulan. Ibu terluka parah. Kenapa tak beritahu aku? Takut membuatmu khawatir. Tapi Yao Yao memang gadis baik. Hanya saja dulu kau bertunangan dengan Ting Ting. Dan orang tua Yao Yao menjanjikannya ke Sanzhan. Karena itu aku tak pernah memberitahumu. Aku punya pemikiran ini. Chu Yao. Terima kasih. Ini bukan waktu untuk pacaran. Chu Yao, orang tuamu menjodohkanmu denganku. Kau selingkuh dengan Li Fei. Orang tuamu harus memberiku penjelasan. Sudah kukatakan tak ada apa-apa dengan Kak Li Fei. Soal pertunangan, akulah yang menentukan. Orang tuaku melarang. Siapa bilang? Kenapa kami tak boleh menggetarmu? Paman Chu dan Bibi Chu. Lihat apa yang sudah diperbuat anakmu. Dia diam-diam menjalin hubungan dengan Li Fei. Sejak kecil, Chu Yao sudah dekat dengan Li Fei. Bukankah itu wajar? Chu Yao, kenapa kau tak tahu malu? Lebih baik kamu. Kau akan hidup sengsara karena mau muka kami ditaruh di mana? Chu Yao belum setuju dengan perjodohan ini. Paman dan Bibi Chu, kenapa bilang begitu? Diam kau. Ini urusan keluarga kami. Tak ada hakmu ikut campur. Apa Li Fei sudah lihat? Keluarga Chu sama sekali tak menghargaimu. Kau tak pantas jadi menantu mereka. Haha. Siapa bilang? Asal kakak Li Fei tak membenci, aku mau menikah dengannya. Apa yang de kok tu lu? Kakak Li, sebenarnya aku sudah suka padamu lama. Tapi dulu kau sudah bertunangan dengan Ting Ting. Aku terpaksa mengalah. Sekarang aku ingin kejar cinta sejati. Berani mengambil langkah. Beri aku kesempatan ini. Chu Yao, karena kau memilihku, aku tak akan mengecewakanmu. Aku akan beri kehidupan terbaik untuk... Masih bicara kemewahan. Kau akan masuk penjara. Dia ikut kau, kau akan jadi janda. Li Fei, bocah ini penipu ulung. Membujuk Chu Yao dengan rayuan manis. Chu Yao, aku hitung sampai 3. Cepat ke sini. Kalau tidak, aku akan batalkan pertunangan. Orang tuamu tak akan kuat. Hanya kontrak pernikahan. Chu Yao tak mengakui. Siapa berani sentuh dia? Siapa bilang tidak? Kami selalu mengakui. Chu Yao, mau bikin kami marah? Kau tak mau suami hebat seperti Sanshan, tapi malah pilih si miskin itu. Yao Yao, jangan bikin ayah marah. Cepat minta maaf pada Sanshan. Chu Yao memilih cinta sejatinya. Untuk apa minta maaf? Cinta sejati mulu. Ayah ini keterlaluan. Kalian lihat, aku beli 2 apartemen untuk Paman Chu di Jiangcheng. Asal Chu Yao ikut aku, mereka bisa hidup mewah di Jiangcheng. Hidup seperti Tuan Besar. Jika Chu Yao menikahimu, orang tuanya akan menderita seumur hidup, takkan pernah bangkit. Paman,
Ini villa di kompleks taman ya? 1 villa bernilai 10 juta. 10 juta untuk 2 unit. Aku benar-benar boros. Apa Chu Yao sudah melihatnya? Sebagai sepupu, aku menasihatimu. Pria takut salah pilih pekerjaan. Wanita takut salah pilih suami. Ikuti Sun Zhan. Kau bisa tinggal di villa. Ikuti Li Fei ini. Kau hanya akan terpuruk di sini. Chu Yao, jika aku bohong tentang jadi direktur Shengxi, tapi hanya orang biasa, apa kau tetap memilihku? Kak Li Fei, aku suka padamu. Menikahlah maka ikuti suami. Setia pada pilihan. Jika kau bertani, aku temanimu. Jika kau di penjara, aku akan menunggu. Chuya, kamu gila? Dia sendiri mengaku palsukan identitas. Sebentar lagi masuk penjara. Kamu masih menikah, setia pada pilihanmu. Aku tidak mengaku palsukan identitas. Setelah Chu Yao ikuti aku, akan dapat berkah tak terhingga. Kebahagiaan abadi. Dia mengikutimu. Jelas hanya penderitaan. Persis seperti ibumu. Jika Berani ina ibu kulaji. Awas ku perlakukan kasar. Ini bukan hinaan, hanya mengatakan fakta. Ibumu mengikutimu. Kapan dia hidup nyaman? Uang hasil curian tak akan beri ibu hidup layak. Hanya buat ibumu tak bisa angkat kepala. Stop bicara omong kosong. Panggil polisi, bawa dia. Aku akan laporkan dia culik anak. Jika kalian bawa aku juga. Aku akan ikuti dia. Tak apa, mereka tak bisa sentuh. Chu Yao, kenapa keras kepala? Kami besarkanmu sampai lulus kuliah. Tapi malah jadi pelayan di Jiangcheng. Gaji 3.000 sebulan. Kau mau bikin kami marah? Ayahmu dan aku nikahkanmu dengan Sun Zhan, agar keluarga bisa hidup layak. Kenapa kau nekat begini pada pria tak berguna ini? Li Fei bukan orang tak berharap. Meski sekarang miskin, bila aku bersamanya, kita bisa bangun masa depan bersama. Berikan orang tua hidup lebih baik. Jangan tunggu. Lakukan sekarang. Diam kau, Chu Yao. Ku beri kesempatan terakhir. Jika kau tetap ikuti Li, maka putus hubungan ayah anak. Ayah? Kenapa ayah harus melakukan ini? Chu Yao, anak tidak berbakti. Awalnya kau ikut Sun Zhan. Orang tuamu bisa ikut ke kota bersamamu. Tapi kau malah pilih ikut Li Fei. Orang tuamu habis-habis waktu mengurusmu. Maman, Bibi. Jika mau hidup enak di kota, Sebenarnya tak perlu nikahkan Chu Yao ke Sun Zhan. tak perlu banyak bicara. Aku juga bisa berikan. Li Fei, kau berkanda? Ani bukan villa biasa. Ini villa orang kaya di kawasan taman. 5 juta 1, 2 gedung. Kau sanggup beli? Dia tidak akan mampu. Kuli bangunan seperti ini. Jika bukan karena penculikan, meski kerja 10 turunan, kamu tetap tak bisa beli toilet villa. Kakak Li, asal bisa bersamamu, aku mau tinggal di mana saja. Chu Yao, aku percaya pada. Tapi tak perlu tinggal bersama. Bersenang-senanglah dengan ibuku. Maman, Bibi. Kalian mau villa? Kan? Pilih saja yang kalian mau nanti. Li Fei, berhenti berpura-pura. Rumah di Jiangcheng pun tak mampu. Masih berani janji bisa pilih villa? Jika benar sayang Yao Yao, lepaskan dia. Biarkan dia nikah Sun Zhan. Jangan biar dia menderita. Jika tidak percaya, aku bisa buktikan sekarang. Hari ini bisa langsung ambil rumah. Ibu masih ingat Xiao Huang makelar yang kuperkenalkan 6 bulan lalu? Telepon dia sekarang. APA. Ibu lupa, si Bulan lalu dia ajak ibu lihat rumah di Jiangcheng. Aku ingat, tapi yakin mau beli rumah dadakan? Ada uang sebanyak itu? Ibu. Tak apa, telepon saja sekarang. Berani panggil makelar beli villa? Kalau tidak pakai uang haram, mana mungkin bisa beli villa? Ngomong-ngomong, Villa Meva di Kompleks Taman seperti punyaku. transaksi langsung. Hanya villa kualitas rendah. Butuh makelar kelas rendah untuk jual. Jangan bikin malu diri sendiri. Jangan khawatir, aku siapkan yang termewah untuk ibuku dan Chu Yao. Villa di komunitas kerajaan. Pasti memuaskan paman dan bibi. Li Fei, kamu bercanda? Kamu tahu kelas apa komunitas royal ini? ITU kawasan elit terbesar di Jiangcheng. Harga Ewol Villa, 100 juta yuan. Hanya orang terkaya Jiangcheng yang berhak tinggal. Cuma punya uang saja tidak cukup. Villanya di komunitas royal harus dipesan dulu. Artinya villa itu laku sebelum dibangun. Masih saja dia sombong di sini. Dia bilang mau cari agen untuk beli rumah. Kamu lucu sekali hahaha. Nak, kita tak sanggup beli villa mewah itu. Sudahlah, Bu, percayalah pada. Telepon agen itu sekarang. Tunggu dia datang. Mereka takkan bisa menertawakan. Baik. Li Fei, aku kagum dengan mentalmu. Semuanya sudah dibongkar. Ini masih di sini. Tadi sepupu sudah menjelaskan, villa di kawasan royal sudah terjual lama sebelum dibangun. Sudah habis terjual. Agen mana yang bisa melakukan ini? Rumahmu yang tua saja masih bocor. Apalagi villa di Jiangcheng. Kalau bisa beli rumah bekas di Jiangcheng, mungkin dulu aku akan lebih menghargai. Kakak Li Fei, sudah kubilang, aku bisa tinggal di mana saja. Tak perlu melakukan ini dengan terpaksa. Karena kamu anggap aku presiden Sheng, harusnya tahu aku tidak main-main. Li Fei,
Parenti berpura-pura. Apalagi beli villa di komunitas royal. Kalau bisa beli toilet di komunitas royal, aku akan nikahkan putriku denganmu. Ini yang kamu katakan. HEI, Mana Xiao Wang. Ambil kontraknya. Kita tutup hari ini. Li Fei, kamu benar-benar bisa akting? Sudah kukatakan tadi, semua villa di komunitas royal sudah laku. Villa yang sudah laku bukan masalah. Tu m'as perlu Satu Katadariku. Royal Real Estate harus batalkan transaksi. Jual rumahnya pada... Tak kusangka kamu begitu hebat. Li Fei, teleponlah agen itu ke sini. Aku ingin melihat bagaimana kamu dapatkan villa royal hari ini. Tuan Li benar. Cuma satu kata darinya. Royal Real Estate harus jual rumah padanya. Halo, TN, Li. Hello. Sudah bawa semuanya, sudah siap semua. Bisa tanda kontrak kapan saja. Bercanda ya? 3.000 agen properti sebulan seperti di mata dengan sampah sepertimu yang angkat batu di proyek. Sama saja, hanya karena dia layak jual villa mewah. Orang tak bisa terlihat keren. Kenapa agen tak bisa jual villa? Baik, Kubi akan kau berpura-pura. Lalu katakan padaku. Villa Empire yang mana yang kau beli? Villa level seperti ini kita belum pernah bertemu. Katakan yang mana kau beli. Nanti biar kami orang desa lihat dunia. Aku tak beli villa, tapi seluruh kompleks. Kompleks ini, kenapa tak bilang beli bumi sekalian? Seluruh kompleks. Harganya puluhan miliar untuk beli ini. Kau bisa mengumbar kebohongan. TN Li adalah Presiden Shengxi. Bisa beli seluruh kompleks royal dengan senang hati. Baik, kau bisa membual sendiri. Panggil makelar untuk membualkanmu. Lucu juga sialan. Aku paham. Seharusnya minta ketua Royal Estate. Lebih meyakinkan. Daripada cari orang pakai baju pasar loa. Memakai dasi tiruan kelas 3. Makelar berpenghasilan 3.000 yuan sebulan. Xia Yue selesaikan pembayaran. Ya. Sudah. Berhenti bercanda. Apa isi karung itu? Tentu saja seluruh kompleks royal. Sertifikat properti villa. 1 juta sertifikat proper kamu taruh di karung ini? Jangan bercanda. Aku tidak tahu. Kukira isinya ubi manis. Hahaha. Ini pasti ubi manis, haha. Ada apa di dalamnya? Apa urusanmu? Tentu saja ada. Bukankah kau mau beli villa untuk Chu Yao, keluarga Chu? Kalau bisa, keluarkan dan tunjukkan. Rumah untuk ditinggali. Bukan un truc d'Ipamercan. Untuk apa ku tunjukkan? Ibu, Chuyao. Pilih saja yang kalian suka. Paman, Bibi. Bukankah katanya asal ku beli villa? Yao Yao bisa kau nikahkan denganku? Silakan pilih Li Fei sesuka. Kalian sudah cukup merepotkan. Cepat kembalikan Chu Yao padaku. Kira kami bodoh? Untuk apa memilih karung compang-camping ini, Paman Chu? Bibi Chu. Karena Chu Yao mau ikut Li Fei, aku tak bisa berbuat apa-apa. Mari batalkan pertunangan. Gila di kawasan taman ini. Tak bisa kuberikan. Oh iya, Li Fei Tadi. Ini bukan seluruh villa di kompleks royal. Dia beli semuanya. Kalian berdua, ayo pilih satu. Kau. Jangan kembali. Aku tidak. Karena kau tetap tak mau kembali. Akan kubiarkan si brengsek ini dipermalukan. Bukankah katamu tadi, ini semua sertifikat properti Royal Community? Baik. Akan kubuat semua orang melihat. Kau bukan apa-apa. Isinya kosong melompong. Berani menipu orang. Bagaimana jika ini benar sertifikat properti? Kalau ada sertifikat properti di dalamnya, aku tak akan halangi kalian. Sayang sekali, kau tak mampu beli rumah di Jiangche. Ini semua sertifikat properti. Bagaimana ini mungkin? Dan semuanya, sertifikat Villa Royal. Ini. Itu tidak mungkin. Aku saja tak mampu beli villa di Royal. Kenapa dia harus? Kenapa aku jadi presidir grup Shengxi? Sudah waktunya. Komazi tak percaya. Benarkah? Tentu saja benar. Mustahil. Mungkin mereka curry ini juga. Sertifikat ini tak dijual sampai laku. Ce mieux à terre qu'ainsi, dit plus à jeu Albeli. Siapa berani curi? Siapa bisa curi? Karena tak dicuri, itu palsu. Sangat mudah dipalsukan. Ada segel ketua kaisar di situ. Bagaimana cara palsukannya? Aku ketua dari Royal Real Estate. Kalian berdua, satu pura-pura jadi presidir Shengxi. Satu lagi pura-pura jadi ketua royal. Dua pecundang berani jadi bos. Sampah ini, pura-pura. Sudah kubilang, ketua royal. Dia raja para pembuat barang KW. Semua pembuat KW di Jiangcheng bawahannya. Dia di Puncak Piramida. Kau perantara kelas rendah. Berani-beraninya kau menirunya? Aku adalah aku. Kenapa meniru? Takkan menangis sebelum lihat peti mati. Aku tahu semua pemilik properti di Jiangcheng. Berani-beraninya meniru Tuan Huang. Kau cari mat. Membongkar kebohonganku saja tak cukup. Sekalian bongkar Tuan Huang. Takut bagaimana? Ku beritahu ya. Palsu takkan jadi nyata. Chuya, kubuat kau lihat pembohong ini. Buyut aslinya. Jangan sampai lihat peti baru menangis.
Hello, APA ini Tuan Fang? Ada yang meniru Tuan Huang di sini. Tolong datang dan bongkar dia segera. Kak, kau baru telepon ke kompleks taman? Pak Fang developer, properti terbesar kedua di Jiangcheng. Cuma kalah dari Royal Real Estate. Makanya aku beli kafling taman itu. Pak Fang yang aku hubungi lagi. Bahkan kasih diskon 10% buat aku. Wih, gede muka. Dasar kuli bangunan kayak lu. Memang layak dapat diskon. Telepon aja langsung. Aku sudah lama tidak ketemu Xiao Fang. Ternyata ketemu si pemberani. Nama Pak Fang bisa seenakmu dipakai? Dasar tukang pamer. Dia mulai kerja denganku 10 tahun lalu. Dulu asistenku, lalu mulai usaha sendiri. Dana awalnya semua dari aku. Sebagai mantan bos dan senior, pantas saja aku panggil dia Xiao Fang. Kalau benar ini ketua Huang asli, sangat pantas, tentunya. Tapi siapa lu? Jangan ngomong sembarangan. Pantaskah lu? Dia pantas? Sebentar lagi tahu rasanya. Masih di sini? Tunggu PAK Fang datang. Yang pertama diberesin ya lu. Tunggu saja. Masih belum tentu siapa yang beresin siapa. Beneran? Mau tahu nih jagoan gadungan? Berani-beraninya palsukan Tuan Huang? Pak Huang sudah datang. Pak Fang, ini kelompok pembual. Berani pura-pura jadi Huang Do. Bahkan ada yang mengaku Presiden Sheng Shi. Palsukan Tuan Huang saja. Beraninya mengaku Presiden Sheng Shi? Aku mau lihat nih, siapa yang nekat ini? L'Amatak Jimpa, Xiao Fang. TN Fang datang memberitahu langsung padamu. Beraninya kau berinisiatif menyerang? Pembohong, masih ada waktu untuk berlutut. Diam. Apa Fang selalu salah target? Mirka Pinipo. Kau ternyata. Saya sungguh minta maaf. Saya tadi tidak mengenali Anda. Ini mustahil. Orang ini ternyata TN Huang. Kalau dia benar raja properti, kata TN Huang, maka Li Fei benar jadi Presdir Sheng Shi. Seharusnya tidak begini. Tian Feng, apakah salah orang? TN Huang adalah penyelamat saya. Nyawa saya bergantung padanya. Saya salah? Orang tua kedua saya tak mungkin palsu. TN Huang sungguh minta maaf. Maaf sudah merepotkan. Tak perlu minta maaf padaku. Mintalah maaf pada TN Li. TN Li dari grup Sheng Shi. TN Li sungguh menyesal. Saya tidak bermaksud menghina. Tak apa. Ini bukan salah. Salahkan San Zhan dan Zhang Dapeng. Apa katamu? Diam. Badut loncat. Mata buta tak kenal pejabat. Kau yang menghina TN Li tadi. Segera berlutut. Atau kau akan terusir dari Jiangcheng. Dan kau. Lutut. Jean Gambert lu tue un tuku. Kalau mau, lututlah pada ibuku dan Chu Yao. Lagi pula, petunangan dibatalkan. Wali Fei, tak kesengka kau bos besar. Tadi semuanya salah paham. Hei. Ya, kau Presdir grup Sheng Shi. Walau tak punya villa di Royal Community, Chu Yao tetap kami nikahkan denganmu. Hanya kau yang layak merampok Nyonya Li. Suju c'est 40. Tuan Su sudah turun dari pesawat. Atur orang terpercaya untuk menjemputnya. Aku akan segera ke sana. Assistant Liu. Sepertinya saya telah menghina direktur grup Sheng Shi kalian. Sekarang dia ada di desa kami. Apa? Kau bercanda? Tuan Li Pulong untuk menjemput ibunya. Kenapa ada di desa kalian? Bukan Li Fei. Bukan itu bos kalian? Level saya tidak cukup tinggi. Tak pantas tahu nama Tuan Li. Dia orang terkaya di Great Xia. Harusnya ke luar negeri menjemput ibu. Mana mungkin di komunitas terpencil kalian? Ente bejingin mana yang berani menipu. Sudah kuduga dia penipu. Segera datang dan bereskan dia. Baik, kulihat siapa yang berani menipu. Direktur Sheng Shi pun berani dipalsukan. Untuk apa gerak pasukan? Dasar anak ini, dia sama sekali bukan direktur grup Sheng Shi. Tuan Wang, Anda telah ditipunya. Sudah waktunya. Kalian masih tak percaya? Aku curiga otak kalian bermasalah. Aku percaya kau direktur Sheng Shi. Orang itu ada gangguan otak. Asisten manajer umum akan datang sebentar. Dia dari kantor pusat. Bohong atau asli? Dia bisa membongkarmu seketika hahaha. Asisten manajer umum belum pantas menemuiku. Mau membongkar saya, paling tidak level manajer umum. Untuk membongkar kepalsuanmu, mengapa harus Tuan Su sendiri? Kau tak berhak memanggil direktur utamamu ke sini. Kau cuma palsu. Kami masih perlu menggunakan direktur utama kami. Bukankah direktur utamamu segera datang? Le Bibek Kotunggu dan Lia Saja. Tapi jangan tertipu. Pak Huang, saya rasa Bapak sudah ditipu. Anak ini bukan apa-apa. Bapak anggap dia Presiden Sheng Shi? Jika kau bilang tidak, ya bukan. Jika aku bilang kau bukan, ya bukan. Kau sudah kerja di kantor pusat. Aku belum pernah melihatnya. Seharusnya kau pernah temui sekretarisku Xia Yue. Orang ini sepertinya baru di sini. Aku juga belum pernah lihat dia. Ayolah, kau beresiko palsukan diri sebagai Pak Li. Banyak orang diundang temanimu berakting. Sayang ketemu aku. Untung asisten Liu ada di sini. Kalau tidak,
bajingan ini akan tertipu. HMPH, kau penipu berani merebut wanita dariku. Nanti akan kulihat bagaimana kau mati. Karena kau baru di sini, tak pernah lihat aku. Bagaimana kau bisa hanya mengaku aku bukan? Aku tidak kenal Pak Lee, tapi aku tahu kebiasaannya. Pak Lee baru tinggalkan perusahaan 2 hari lalu. Untuk menjemput ibunya. Ya, ibuku di desa Sanshan. Kau bercanda? Tiap tahun, Mr. Lee menghabiskan ratusan juta untuk ibunya. Beli barang mewah tak terhitung. Banyak bos melayani dan memanjakan. Ibu Mr. Lee bisa dibilang ibu negara Grecia. Meski tidak pensiun di luar negeri, harusnya di villa mewah area perkotaan. Kenapa kau di sini? Benar? Mr. Lee juga hebat. Ibu Mr. Lee. Mereka semua keturunan bangsawan. Bukan kalian 2 orang kampungan. Itu cuma tebakannya. Bagaimana bisa dijadikan bukti? Asisten Li Fei Liu adalah asisten direktur utama. Meski hanya tebakan, tetap berlaku. Kalian masih berdebat di sini. Saya kamu berdebat. Manajer Su akan segera datang. Kalau tahu orang kampungan berani palsukan Tuan Lee, kamu bakal nggak bisa makan dan jalan lagi. Benar? Tunggu saja dia datang. Li Fei, apa kamu belum paham? Asisten Liu mau kamu mengaku sekarang. Ini buat kasih kamu jalan keluar. Kalau tunggu Tuan Shu datang, udah beres. Su ini Tanggon Canon Tuan Lee. Kalau tahu ada yang berani palsukan Presiden Lee, dia bakal nggak bisa makan dan jalan lagi. Nah, sekarang harus gimana? Ibu tenang saja. Dia nggak bisa gerak. Aku benar-benar buta dengan mata anjing. Tuan Li asli. Masih berani tanya? Kamu siapa? Aku Raja Properti Jiangcheng. Sebaiknya keringkan matamu dan lihat jelas. Ini bosmu yang ada di depan mata. Developer properti kota kecil kelas 3. Berani teriak di hadapan. Aku ragu. APA orang ini kaki tangan si palsu, Tuan Wang ini. Mungkin pakai nama Tuan Lee cari investor. Omong kosong apa ini? Cuma bos kecil. Berani nodai reputasi Tuan Lee. Aku bisa bangkrutkan dia dengan 1 kata. Kamu hahaha. Bisa-bisanya kamu begini? Siapa suruh dukung barang palsu ini? Dia bukan mendukung, dia sedang menolongmu. Kalau tidak, tunggu bosmu datang. Kamu yang akan kena masalah. Tuan Su sudah datang. Justru kamu yang dalam masalah. Entah dari mana kepercayaan dirimu. Berani lawan aku demi si palsu. Aku heran dapat kepercayaan diri dari mana. Cuma nebak-nebak berani menyangkal Tuan Lee. Kamu cari mati? Tidak tahu diri. Akan kuperlihatkan sumber kepercayaan diri. Bangkrutkan Royal Estate dalam 3 menit. Camus. Takapa, aku di sini. Dia tak bisa menyentuh. Hanya karena kau asisten Liu, asisten manajer umum Shengxi. Perkataannya bisa mengguncang ekonomi Jiangcheng. MPH, hebat sekali. Kamu bisa keluar. Halo? Pecat asisten manajer umum. Langsung eksekusi. Pecat aku. Kalau kau direktur grup Shengxi, benar-benar punya kemampuan ini. Sayangnya kau bukan. Kau tak bisa menyentuhku. Aku hanya bisa lihat dia bangkrut. Sanggu? Apa? Grup Shengxi masukkan aku ke blacklist. Semua mitra hentikan kerjasama. Rantai modal semua putus. Kau hate. Ini kekuatan grup Shengxi. Kau palsu tapi mau pecat aku. Mimpi kali. Royal Real Estate perusahaan terkemuka di Jiangcheng. Perkataanmu langsung membuatnya tamat. Memang eksekutif kantor pusat Shengxi. Sesuatu seperti itu tak bisa dibayangkan. Bagaimana rasanya menguasai segalanya? Bukan seperti berpura-pura jadi orang lain. Itu namanya menguasai segalanya. Sudah kukatakan tak bisa ganggu perusahaannya. Sekarang kau juga bisa berkemas. Pergi dari grup Shengxi. Hahaha. Masih keras kepala. Dia tamat. Selanjutnya giliran ku beri tahu rahasia. Aku keponakan manajer Su, asisten manajer yang ditunjuknya. Mau pecat aku kecuali CEO asli yang bicara langsung. Ide bagus. Panggilan untuk memecatmu segera datang. Apa yang kau pura-purakan? Malas bicara omong kosong denganmu. Panggil penegak hukum. Pamanku segera datang. Semua akan beres. Baik. Halo. Apa? Aku dipecat. Mustahil. Benar-benar mustahil. Aku keponakan Tuan Su. Siapa yang berani memecat? Bukannya katamu hanya presiden yang bisa memecatmu? Sekarang kau tahu siapa aku. Li Fei itu kerabat miskin keluarga kami. Bagaimana mungkin dia jadi presiden prosperity? Orang semacam itu pasti penipu, kan? Asisten Liu akan dipecat, aku dipindah tugaskan. AYK. Apa benar ada mulut sehebat ini? Pemangku. Berencana menugasku memimpin proyek resor di desa Sanshan. Mungkin. Apa kau akan naikkan jabatanku jadi direktur proyek? Ya, benar. Dipecat. Aku juga memindahkanmu. Imajinasimu cukup kuat. Percuma berbohong segitu banyak. Aku akan telepon pamanku saja.
Ada apa, keponakanku? Suruhmu ke desa Sansan untuk persiapan acara. Persiapannya bagaimana? Halo, Paman. Apa aku yang akan ditugaskan? Proyek resor di desa Sanshan. Ini proyek terpenting, Cek. Dia akan bangun pusat resor, agar ibunya bisa menikmati masa tua di sini. Makanya kusuruh ikut proyek ini. Ini prestasi besar. Sanggu? Hebat. Ngomong-ngomong, Jojo, ada penipu yang mengaku sebagai Tuan Li. Katanya mau memecatku. Apa? Siapa yang berani mengaku Presiden Shengshi? Ikut aku. Aku yang akan menghabisi dia. Oh. Aku dengar telepon tadi. Tuan Su akan datang menghabisi kalian. Benar. Asisten Liu sudah dipromosi. Aku akan ambil alih proyek besar. Dan kalian masih di sini mengaku sudah memecatnya. Kalau bukan karena telepon Tuan Su, biar kau tertipu dulu. Anya aku Yong, punyaku Azamutlak. Sudah, aku yang memaksa kau mengaku. Tuan Su akan segera datang. Kuburkan impianmu. Tunggu saja dia datang. Siapa yang membereskan siapa? Belum tentu. Belum perlu dibersihkan. Tuan Su. Saya hubungi tim penegak hukum sekarang. Betul, Yuruzen Kessel ini tak perlu Tuan Su turun tangan. Sebaiknya jangan panggil tim penegak hukum. Kalau tidak, nanti pamanmu yang datang. Kamu akan menyesal. Hahaha, ada masalah apa? Takut berani mengencam saya? Saya cuma menasihati. Kayaknya dia cuma takut. Halo, penegak hukum? Ada penipu di sini. Cepat tangkap dia. Tim penegak hukum Li Fei akan segera datang. Kamu akan mati sebentar lagi. Wahahaha. Saya rasa tim penegak hukum pun tak bisa ganggu saya. Besar mulut sekali. Saya ingin lihat. Dasar apa yang membuatmu berani tantang tim penegak hukum? Kapten datang tepat waktu. Ini si bajingan. Berani palsukan Presiden Shengshi. Bawa dia. Tim kami tak akan salahkan orang tak bersalah. Tak ada penjahat yang terlewat. Kau mengaku sebagai petinggi level Presiden Shengshi. Minimal 10 tahun penjara. Saya presidennya. Ngapain memalsukan? Saya saudaranya. Dia besar dalam kemiskinan. Baru lulus 5 tahun lalu. Pasti bukan presiden grup Shengshi. Saya dan seluruh kampung bisa bersaksi. Saya dari kantor pusat Shengshi. Saya juga bisa bersaksi. Dia penipu. Banyak yang bilang kau penipu. Masih mau berkata apa? Ikuti saja kata orang. Omongan mereka tak berarti. Kami bukti terkuat. Masih gunanya berdebat? Ini Li Fei. Kami tahu semua kelakuanmu di desa. Asisten Liu eksekutif grup Shengshi. Perkataan kami tak berarti. Siapa lagi yang bisa bicara? Manajer umum akan segera datang. Nanti Anda tahu keaslian. Pamanku tak mau buang waktu. Segera bawa dia pergi. Aku masih ada urusan. Seseorang ambil ini. Kapten, pasti ada salah paham. Tolong tunggu sebentar. Salah paham apanya? Anakmu pura-pura jadi Presiden Shengshi. Dia sendiri yang undang masalah. Bibi, jangan terus lindungi anakmu. Biarkan penegak hukum bawa dia. Atau tunggu TN Su datang sendiri. Bisa-bisa masuk penjara. Nanti ku bicarakan dengannya. Keras kepala sekali kamu. Halo keponakan. Di mana si palsu itu? Aku datang sendiri membereskannya. Yakin mau membereskanku? Suara Ten. Li kenapa? Ini bukan palsu kan? Ten. Li juga ada di sini. Halo. Ada yang tidak beres. Aku harus cepat periksa. Berani-beraninya ganggu pamanku. Razanya kau bilang tahu bahaya. Tian Su datang. Cepat tangkap dia. Kejar terus. Kejar terus. Tenang Bu, mereka tak bisa ganggu aku. Sombong padahal mau celaka. Seseorang cepat tangkap dia. Berhenti. Paman, jangan khawatir. Barang palsu ini, sudah saya atur tim penegak hukum untuk menanganinya. Ya, tim kami akan membawanya untuk penyelidikan ketat. Bapak tak perlu khawatir. Bangsat, kau tahu itu siapa? Tuan Li, maafkan saya terlambat. Si brengsek kecil tadi menghina Anda. Pasti saya urus sendiri. Direktur Su, apa Bapak salah orang? Betul, dia si miskin di kampung kami. Masa jadi Presiden Shengshi? Bukan kau yang menentukan dia Presiden Shengshi atau bukan? Lepas ya sudah lepas. Saya tak menyangka Anda Presiden Grup Shengshi. Ini semua salah paham. Tak apa, Bapak juga menjalankan tugas. Tak mungkin. Anda benar-benar CEO grup Shengshi? Apa yang aku lewatkan? Kebodohanmu membuatmu kehilangan segalanya. Hai, hahaha, hai, Li Fei. Tadi semua salah paham. Jangan dipikirkan ya. Iya, kami. Kita semua keluarga hahaha. Aku dan ibu anggap kau keluarga. Tapi kalian menginjak-injak kami. Sokakrab. Benar. Kalian berani menghina Tuan Li. Saatnya menghabisi. Selanjutnya akan ditangani Departemen Hukum Grup Shengshi. Bersiaplah kalian. Habiskan sisa hidup di penjara. Kakak. Kami. Kakak Fei salah paham. Ini semua salah paham. Kakak, kami salah sangka. Kasih kesempatan lagi. Nak, tak kusangka. Kau sukses besar di luar sana. Ibu,
Ini semua berkat didikan ibu. Mulai sekarang, kita bertiga akan bahagia bersama. Baik, kita bertiga jadi keluarga. Hidup bahagia ke depannya.